Kita mulai para hadirin ya, teman-teman peserta webinar kali ini yang sudah hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semua dalam keadaan sehat. Sekali lagi terima kasih karena sudah bergabung dalam ruang diskusi Kaca Pikir Angsa Merah. Izinkan saya share screen dulu. Oke, teman-teman, selamat datang. Saya panggil teman-teman ya. Dr. Wismandari, apa kabar? Halo dok, kita mulai ya dok ya. Dokter Gina juga sudah hadir di sini. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang disfungsi ereksi pada pasien diabetes. Perkenalkan, saya Ade Zamzam Prasasti. Saya adalah Project Koordinator untuk Kaca Pikir ya. Saya juga akan menjadi moderator dalam event ini. Kita akan memulai, sebenarnya tadi acaranya harusnya jam 2. Ada kendala teknis sedikit dan kita akan berakhir di jam 16 nanti. Baik, untuk acara ini kita sudah kedatangan ya dokter kita, dokter Wismandari Wisnu ya, spesialis penyakit dalam KEM. Halo dok. Kemudian Halo, ada dokter. sore. Halo dok, selamat siang. Dokter di mana nih? Di Di rumah? rumah dong, Oh di iya rumah. dok. Oke dok, sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Kalau nggak di rumah nggak boleh pakai nggak maskeran dong. Betul, 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 dok. Oke, kemudian ada Dokter Gina Anindya Jati, spesialis kesehatan jiwa. Halo dok, sudah hadir kah Dokter Gina? Hadir juga Mbak Ade. Selamat siang. Siang Dr. Wismandari. Alhamdulillah. Halo Oke. dokter. Terima kasih nih buat narasumber kita yang pastinya sudah mempersiapkan semua untuk diskusi kita kali ini. Dokter Wismandari akan mendiskusikan tentang disfungsi ereksi pada pasien diabetes ya dari sisi medis klinis. Kemudian Dokter Gina Anindya Jati, spesialis kesehatan jiwa, akan mendiskusikan tentang kondisi psikologis pada pasien kronis ya, dengan penyakit kronis. Akan menarik sekali. Baik, selamat datang. Ini temanya. Oke, nah ini beberapa aturan ya, beberapa yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk suara yang lebih clear. Internet saya tidak stabil, masih bisa didengar? Masih ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofonnya saat presentasi narasumber berlangsung. Kemudian kegiatan ini akan direkam sebagai dokumentasi kegiatan dan teman-teman bisa bertanya nanti ya dengan melalui kolom chat ya. Kemudian raise hand atau menanyakan langsung dengan open mic ya. Atau chat secara privat ke akun Angsa Merah. Nanti teman-teman bisa lihat ya di list partisipan ya untuk yang memang mau bertanya secara private. Kemudian event ini bekerja sama dan berkolaborasi antara Pfizer Upjohn Indonesia dan teman diabetes, pastinya juga dengan teman-teman Angsa Merah dan Kaca Pikir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkolaborasi. Baik, kemudian tadi mungkin sudah ada yang sempat melihat videonya Angsa Merah ya. Jadi sedikit saja, Angsa Merah adalah klinik, institusi, dan yayasan. Di layanan klinik sendiri kami ada layanan klinis umum dan spesialis, kemudian psikologi ya dan psikiatri, kemudian kita juga ada life coach, kemudian ada sahabat atau pendampingan sebaya. Sedangkan Angsa Merah Institution sendiri mengembangkan model-model inovatif ya, termasuk Kaca Pikir ini ya. Kemudian Angsa Merah Foundation ada Angsa Merah Pos, ya, itu lebih pada mobile klinik ya. Kita melakukan layanan ke beberapa tempat ya. Kemudian ada Kaca Pikir, program edukasi, kemudian ada kemitraan sosial. Untuk media sosial bisa dilihat di Facebook, ada Instagram kita, ada Twitter dan website kita. Jadi kayaknya kalau sementara ini klik Angsa Merah munculnya kita deh gitu ya.
Oke, kemudian ini kaca pikir, kita ada programnya Asah Pikir, Bincang Kisah, dan Life Skills Class ya. Baik, ini temanya, tema besarnya seksualitas, relasi, dan kemandirian seperti yang sudah diputar di video tadi. Oke, saya akan bacakan profil narasumber kita, Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam KEM. Seorang dokter ilmu kedokteran dari FKUI, juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam endokrin metabolik diabetes ya, yang aktif saat ini melayani di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, kemudian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, Kencana Klaster diabetes dan tiroid. Beliau juga menjabat sebagai koordinator administrasi dan keuangan dan divisi endokrinologi ya, metabolisme dan diabetes di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, juga sebagai koordinator kelas khusus internasional Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia serta sebagai penanggung jawab kesehatan mahasiswa FKUI. Nah, beliau juga nih banyak sekali mengikuti berbagai organisasi ya. Bisa dilihat di sini ada IBI, ID, PBPAPDI dan lain-lain. Oke, kemudian kita masuk ke Dr. Gina. Dr. Gina adalah salah satu psikiater di Angsa Merah ya. Ini banyak banget pasiennya. Tapi waktunya Dr. Gina harus terbagi karena beliau juga bekerja di Rumah Sakit Cipto juga ya. Psikiater muda yang memiliki ketertarikan terhadap masalah klinis terkait kesehatan jiwa maternal, psikoseksual, problem perkawinan dan keluarga, serta gangguan psikiatrik yang dialami oleh kelompok usia muda di setting urban. Ia juga aktif dalam berbagai upaya mengembangkan kesehatan jiwa di komunitas, melalui beragam aktivitas di organisasi, profesi, dan nirlaba. Ya, jadi sebagai psikiater di Angsa Merah juga bekerja di KSM Kesehatan Jiwa RSCM. Dr. Gina juga sering menjadi narasumber di berbagai lembaga profit dan non-profit serta pemerintahan. Baginya kehidupan dijalankan saja dengan sebaiknya dan berharap mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, kita mulai saja diskusi kita. Jadi nanti settingannya adalah Dr. Wismandari akan presentasi dulu, Dok. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Dr. Gina, baru kemudian kita akan membahas pertanyaan yang masuk gitu ya, Dok ya. Oke, kita mulai dulu nih teman-teman ya, peserta yang hadir dengan Dr. Wismandari. Jadi sedikit nih Dok, waktu mempersiapkan event ini, saya mulai baca-baca tentang diabetes sih Dok, karena kalau tentang disfungsinya kita udah agak ngelotok karena sudah beberapa kali dengan Pfizer, jadi sudah tahu lah gitu ya. Terkejut Dok, karena ternyata diabetes di Indonesia termasuk di 10 besar di dunia Dok ya, yang angka kasusnya sangat tinggi gitu ya. Dan usia muda juga banyak yang sudah kena diabetes. Jadi menarik banget. Monggo Dok, saya persilahkan waktunya kurang lebih 25 menit Dok untuk presentasinya. Silakan Dok. Baik, terima kasih Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para teman-teman sahabat diabetes. Kalau sahabat diabetes bukan berarti diabetes ya, tapi temannya gitu kan ya, nggak harus diabetes ya. Betul. Baik. Saya izin untuk slide share. Nih, terima kasih kepada Angsa Merah, kepada Pfizer, dan tentunya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah mengajak saya di sini. Saya senang banget dipasangkan dengan SPKJ Dr. Gina, karena nyambung banget ya, situasi klinis yang akan kita bahas ini sangat nyambung dengan kondisi yang akan dibahas oleh Dr. Gina. Saya izin untuk slide share. Ya, sudah terlihat Bu Ade? Sudah Dok. Baik, ini adalah topik yang diberikan kepada saya. Topik ini nggak mudah ya. Kalau Mbak Ade tadi udah ngelotok mengenai disfungsi ereksi, kalau saya bukan ngelotok masalahnya, tapi lebih ke kadang kita bingung mengatasinya bagaimana. Karena ya itu tadi, pasiennya banyak,
tapi nggak semua orang bisa menceritakan keluhan ini kepada saya. Ya, ini sebagai saya pribadi ya. Tapi kayaknya teman-teman yang endokrinologis yang lain juga sama gitu. Nggak semua pasien-pasien diabetes kita yang jumlahnya banyak banget ini, seperti tadi Made bilang, yaitu 7 besar, masuk dalam 7 besar di dunia, itu ternyata nggak semua mau menceritakan kondisi ini. Ya, karena satu dan lain hal mereka tidak otomatis menceritakan, dan yang sebaliknya dokter-dokternya juga nggak selalu nanya gitu ya, makanya judulnya untold story. Saya pengen bahasa Indonesia kan, tapi kok susah ya, untold story. Jadi cerita yang nggak diceritakan ya kalau di Indonesiain. Jadi kira-kira gitu deh ya, ada suatu cerita tapi tidak diungkapkan. Nah itu kira-kira ya. Baik, ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ade, disclaimer saya, jadi presentasi saya dan juga berbagai presentasi saya di berbagai edukasi saya itu sebagian berkaitan dengan para sponsor. Nah, sebelum kita beranjak ke topik yang intinya, kita harus tahu dulu yang disebut sebagai disfungsi ereksi itu apa. Ya, bahasanya kayaknya susah banget ya, disfungsi ereksi. Sebenarnya itu apa sih gitu. Dari gambarnya aja udah kelihatan ya. Ada sepasang wanita dan laki-laki yang tidurnya punggung-punggungan. Nah, itu kenapa gitu ya. Jadi, disfungsi ereksi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang ini mempunyai masalah di dalam mencapai atau mempertahankan kekerasan ereksinya yang memadai untuk mendapatkan pengalaman seksual yang memuaskan. Ya, dari kalimat ini rasanya Bapak Ibu sudah bisa menebak. Ya, bahasa simpelnya kalau di kami ya disfungsi ereksi. Ya, nah. Jadi bukan hanya untuk mencapai, tapi untuk mempertahankan. Jadi dua itu adalah merupakan suatu masalah tentu untuk para lelaki. Ya, nah disfungsi ereksi ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan juga psikososial, ya, serta mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup dan juga pasangannya. Jadi masalahnya bukan hanya pada si lelaki, tetapi juga para pasangannya. Ya, jadi bukan hanya fisik, tapi juga psikososial. Jadi banyak sekali dampak yang diakibatkan karena masalah ini. Nah, secara sekilas apa sih yang terjadi pada orang yang mengalami masalah ini? Mekanismenya bagaimana? Ini kita nggak usah terlalu kedokteran deh ya. Intinya adalah kalau ada rangsangan seksual, harusnya ada sinyal dari otak menuju ke kelamin, ya, ke penis. Harusnya begitu. Jadi pada saat sinyal tersebut sudah mencapai ke penis, inilah yang terjadi. Ada pelepasan ini zat-zat susah lah ya, nitric oxide atau oksida nitrat yang dari otak itu akan di jalur tertentu. Nah, itu menyebabkan penis akan mengalami rangsangan. Ya, dirangsang keluarlah oksida nitrit. Nah, oksida nitrit atau NO ini akan mengaktifkan enzim golinat siklase. Ya ini intinya lah ya. Zat-zat ini akan membuat otot-otot di penis ya, di dalam badan penis yang namanya corpus cavernosum itu menjadi rileks ya. Yang tadinya emang udah rileks tentu ya, tapi kalau dikasih rangsangan menjadi lebih rileks lagi sehingga darah yang masuk ke situ menjadi lebih banyak ya. Kebayang kalau misalnya ada suatu selang ya segini ukurannya, kemudian selangnya rileks ini menjadi lebih besar sehingga air yang bisa masuk ke dalam situ menjadi lebih banyak. Nah, itulah yang terjadi. Aliran darahnya menjadi lebih banyak. Aliran darah yang masuk ke situ ke dalam badan penis menjadi lebih banyak, akibatnya masukkan ke dalam sini ya lebih banyak, jadi aliran ke situ banyak, kemudian ini harusnya ada aliran balik, jadi ada aliran yang masuk, kemudian ada aliran balik juga. Pada kondisi aliran yang masuk banyak, dia akan menekan aliran baliknya. Yang biru ini aliran balik, itu pembuluh darahnya vena namanya ya. Nah, vena ini tertekan karena darah yang masuk banyak. Dengan vena yang tertekan, sehingga darah yang masuk seperti terperangkap, ya, terperangkap di dalam penis, dan itulah yang menyebabkan menjadi ereksi, ya. Ya, kalau dia terperangkap, darahnya banyak, sehingga tentu menjadi lebih kencang, menjadi keras. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ereksi. Nah, udah kebayang ya, jadi disfungsi ereksi, apa yang terjadi mekanisme secara singkatnya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang datanya. Kalau tadi data Indonesia mengenai diabetes, sekarang kita
mengenai disfungsi ereksi. Di Indonesia banyak nggak sih yang disfungsi ereksi? Kita lihat ya, kalau dari umur-umur nih, kayaknya sih kalau yang paling banyak mestinya ya umur 50 ke atas ya. Tapi kalau diabetes menjadi lebih muda lagi yang kena. Nih umur-umur 20 sampai 29 yang nggak punya disfungsi ereksi ya hampir berapa nih? 95% itu nggak ada disfungsi ereksi. Tapi ternyata ada juga loh yang sampai 5% mengalami disfungsi ereksi, padahal masih muda banget ya. Nah, kemudian yang paling banyak ternyata kalau kita lihat angkanya adalah di mild, moderate, 60 ke atas. Kemudian yang mild moderate itu juga masih 60 ke atas, sedangkan yang moderate kita lihat angkanya malah lebih muda, yaitu 50 sampai 59. Ya, yang severe itu umurnya di antara yang 60 ke atas. Jadi kalau teman-teman lihat yang disfungsi ereksi umur 20-29 itu hampir nggak ada, apalagi yang severe nggak ada. Tapi umur 50-60 tahun ke atas itu mulai banyak. Ya, mulai banyak. Secara total seperti ini, 60 ke atas menempati prevalensi yang paling tinggi. Secara total ternyata di Indonesia itu angkanya adalah 35,6%. Jadi banyak nih, sepertiga laki-laki di Indonesia mengalami disfungsi ereksi. Ya, sekarang data diabetes ya. Tadi saya menyebutkan itu data di dunia. Di dunia itu mencapai kita unfortunately ya sayang sekali menempati 7 besar. Ya, sekarang kita jarang sekali menempati 10 besar angka apapun yang sampai di dunia itu 10 besar. Tapi diabetes kita mencapai 10 besar ya. Kita mencapai urutan ke-7. Nah, prevalensi disfungsi ereksi pada diabetes itu sekitar 50 sampai 90%. Besar ya. Kalau tadi 35%, tetapi kalau di diabetes lebih besar lagi, 50 sampai 90%. Nah, ini di Indonesia presentasenya untuk prevalensi diabetesnya saja ya, itu adalah kesannya memang kalau di seluruh Indonesia sangat beragam, tapi secara umum itu mencapai 2%. Nah, bagaimana penyebab dan faktor risikonya? Kira-kira apa yang menyebabkan orang jadi disfungsi ereksi dan siapa saja yang mungkin terjadi disfungsi ereksi? Nah, ternyata disfungsi ereksi itu penyebabnya banyak, faktornya banyak. Bisa karena obat-obatan, ya, bisa karena penyakit di pembuluh darah, bisa karena penyakit jantung, bisa karena penyakit saraf, penyakit endokrin seperti saya di diabetes ya, kemudian HIV dengan obat-obatannya, penyakit ginjal, operasi atau trauma, penyakit-penyakit yang memang ada abnormalitas di penisnya, dan kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan bertambahnya umur. Makanya tadi 60 ke atas banyak ya Bapak Ibu ya gitu. Tapi ternyata ini semua banyak nih yang saling berkaitan. Dia nggak berdiri sendiri, seringkali dia berkaitan. Ya, pasien-pasien saya misalnya pasien diabetes tapi memang rata-rata umurnya juga 60 ke atas. Rata-rata mereka juga udah kondisi ada penyakit vaskularnya. Mereka juga punya penyakit kardiovaskular. Mereka juga penyakit gagal ginjal. Jadi dalam satu pasien itu mereka memiliki berbagai kondisi yang saling tumpang tindih menyebabkan seorang tersebut menjadi mudah terjadi disfungsi ereksi. Ya, ini kita nggak bicara pasien umum. Pasien saya rata-rata pasien yang sudah memiliki kondisi-kondisi klinis yang lainnya. Nah, ini mohon maaf bahasa Inggris. Jadi secara umum penyakit disfungsi ereksi itu dibagi dua. Ada yang organik, ya ada penyebab penyakitnya. Ada yang juga psikogenik. Jadi berawal pada psikisnya. Ini nanti biar pembicara kedua yang membicarakan lebih dalam ya. Nah, yang organik atau ada penyakitnya, misalnya ada penyakit kardiovaskular sebelumnya, ya tadi disebutkan di gambar sebelum. Ada penyakit endokrin, tadi juga ada disebut, misalnya hipogonadisme, hipertiroid atau hipotiroid, diabetes, ya, penyakit saraf, multiple sklerosis, kemudian epilepsi, ya, obat-obatan tertentu. Nah, ini akan menyebabkan orang menjadi disfungsi ereksi yang organik, ya ada penyebabnya. Nah, yang psikogenik juga ada juga dan lumayan susah nih, yaitu depresi, ansietas atau kecemasan, stres, rasa bersalah, ada history atau riwayat pernah di sexual abuse, hubungan suami istri dalam perkawinan yang tidak begitu baik. Nah, ini akan dibahas lebih banyak yang warna hijau ini oleh pembicara kedua. Tapi seringkali ini perkawinan keduanya nih
ada organiknya, ada psikogeniknya. Organiknya aja susah menanganinya, psikogeniknya juga susah, apalagi kalau keduanya ini digabung. Ya, jadi ini sekedar gambaran aja. Nah, tadi disebutkan obat-obatan. Banyak sekali obat-obatan yang bisa menyebabkan atau berpotensi ya, bukan menyebabkan langsung, tapi berpotensi menyebabkan disfungsi ereksi. Misalnya nih Bapak Ibu bisa lihat nih obat-obatannya banyak ya. Ada amiodaron, digoxin, kemudian anti untuk masalah psikiatrik ya, antidepresan, kemudian obat saluran cerna, obat kolesterol, steroid dan lain-lain. Ini hanya contoh-contoh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat salah satunya Bapak Ibu sedang minum sekarang, mungkin perlu dipertimbangkan apakah dikurangi dosisnya atau di stop dulu kalau memang gangguan disfungsi ereksinya sangat mengganggu. Ini belum tentu tapi loh ya, karena ini hanya potensi. Nah, selain obat-obatan, kondisi yang berpotensi menyebabkan disfungsi ereksi, misalnya ternyata orang yang punya penyakit jantung itu 31% itu mengalami disfungsi ereksi. Diabetes 3 kali lipat untuk memudah orang tersebut jadi disfungsi ereksi. Hipertensi 26% ya, besar ya. Dislipidemi itu 26% juga. Kemudian obesitas, nah ini besar sekali, lihat hampir 80% orang yang obesitas itu ternyata mengalami disfungsi ereksi. Kecemasan atau depresi itu 26%. Alkohol itu 2 kali lipat bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Merokok nih Bapak-bapak ya, kalau udah susah terus merokoknya terus ya makin susah dong ya, kasihan nih pasangannya. Padahal 2 kali lipat merokok bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, mohon maaf lagi ini bahasa Inggris, intinya sebenarnya saya cuma mau menyebutkan ini, maaf. Jadi kondisi-kondisi tertentu ternyata bisa menyebabkan seseorang disfungsi ereksi, ya kan? Misalnya tadi ya udah disebutkan ya aging dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada beberapa penyebab yang jadinya tumpang tindih. Orang yang usia lanjut ternyata ada gangguan di venanya juga, yaitu mempermudah orang jadi udah ada gangguan vena dan ada gangguan disfungsi ereksi juga. Kemudian yang vaskologenik itu jenis yang gangguan disfungsi ereksinya karena gangguan pembuluh darah. Biasanya dia udah ada gangguan pembuluh darah yang untuk penyumbatan atau aterosklerosis, biasanya disebut penyumbatan ya. Kemudian yang neurogenik, misalnya orang biasanya juga dengan stroke ya. Jadi ini saling tumpang tindih. Udah stroke, ada disfungsi ereksi. Endokrin tadi udah disebut-sebut juga, ada diabetes, ada dislipidemi, orang yang gemuk ya, jadi metabolic syndrome. Kemudian obat-obatan, yang obat-obatannya padahal obat yang diperlukan untuk gangguan jantung ya, tapi ternyata bisa justru lebih memperburuk kondisi disfungsi ereksinya dan lain sebagainya yang sudah disebutkan tadi, misalnya adalah merokok. Jadi ada berbagai faktor yang menyebabkan disfungsi ereksi, tapi ternyata dia juga ada kondisi lain yang akan memperburuk terjadinya disfungsi ereksi. Nah, tadi disebut-sebut suatu kelainan yang bisa menyebabkan kelainan pada pembuluh darah. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini adalah kelainan pembuluh darah yang tadi saya sebut sebagai sumbatan. Ya, sumbatan. Kalau yang bagus nih kayak gini, nggak ada apa-apa. Ya, pada awal-awal nih kondisinya bagus. Terus mulai ada penumpukan dari lemak. Mulai numpuk makin banyak sampai akhirnya kemudian penumpukan ini pecah dan keluar masuk ke pembuluh darah. Nah, pada kondisi ini itu tentu akan menyebabkan orang menjadi serangan jantung ya. Ini kita terima suatu konsepnya ya. Awalnya cuma sedikit, lama-lama numpuk sampai akhirnya numpuk dan pecah ya. Nah, kondisi ini sangat banyak terjadi ternyata pada pasien-pasien yang mengalami disfungsi ereksi. Kebalikannya, orang yang mengalami seperti ini juga mudah terjadi disfungsi ereksi. Jadi bolak-balik ya. Nah, orang yang dengan gangguan seperti tadi, gangguan koroner ya, itu ternyata sudah memiliki gangguan disfungsi bisa 3 sampai 5 tahun sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Kita bisa lihat ya. Ini contohnya, maaf bahasa Inggris. Ini adalah pembuluh darah di penis. Yang ini pembuluh darah di paha ya. Tentunya ya barangnya kecil ya pembuluh darahnya kecil. Kalau di paha ya barangnya besar, pembuluh darahnya besar gitu ya. Jadi kalau sumbatannya ada sampai 50% ya, ini di pembuluh darah arteri tentu sumbatannya menjadi sangat kecil.
Ya, tentu makin kecil pembuluh darahnya, makin dia tersumbat, ya makin kecil pula apa yang tersisa atau yang terbuka. Ya, sedangkan kalau di pembuluh darah di arteri di paha, itu kan pembuluh darahnya besar. Kalau dia mengalami sumbatan sampai 50% sekalipun, dia mungkin belum terlalu menyebabkan gangguan apapun, karena yang terbuka masih cukup banyak. Ya, bisa kebayang ya Bapak Ibu ya, karena besar, walaupun 50% ya yang lewat masih bisa banyak. Tapi kalau kecil, ketutup 50% ya hampir nggak ada yang lewat nanti. Ya, sehingga untuk ambangnya, pada yang penis, itu kalau dia mengalami 50% penyumbatan, itu keluhannya menjadi jauh lebih besar dibanding pada saat penyumbatan itu terjadi pada pembuluh dengan diabetes mellitus. Tadi udah disebut-sebut nih ya, dua-duanya nih kayaknya kok saling terkait. Emang siapa sih mereka gitu ya? Kenapa bisa saling terkait? Yang kiri susah dilihat deh. Kita lihat yang sebelah kanan aja, kata ini yang kiri hanya menjelaskan aja. Nanti saya coba jelaskan sekilas. Jadi populasi diabetes itu kan besar. Tadi udah disebutkan dia 7 besar di dunia. Pada tahun 2030 dia akan mencapai hampir 370 juta. Ya, 370 juta, dan risiko diabetes disfungsi ereksi itu lebih tinggi pada pasien-pasien yang menerima obat anti diabetes. Ya, kalau diabetes tentu harus diobatin ya. Jadi ini ternyata DE-nya lebih tinggi. Nah, DE itu ternyata lebih dari 65% itu ada pada orang-orang yang 40 tahun ke atas. Dan pada pasien diabetes memang umurnya juga rata-rata 40 tahun ke atas. Dan disfungsi ereksi ini munculnya biasanya 10 tahun setelah didiagnosis diabetes. Ya, ini intinya hiperglikemi atau peningkatan gula darah ini ujung-ujungnya dengan segala mekanisme yang cukup complicated akan mengalami disfungsi ereksi. Nah, ini realitasnya, tapi yang terjadi sayangnya seperti ini. Belum menjadi kebiasaan oleh dokter-dokter ini untuk proaktif menanyakan, Bapak ada masalah dalam hubungan suami istri atau tidak? Dokternya nggak selalu nanya, ya kan? Padahal si pasien udah mikir nih, cerita nggak ya, gitu ya. Tapi juga gitu sama, pasiennya juga mikir, cerita nggak ya. Jadi di kedua belah pihak sama-sama belum menjadi kebiasaan untuk menceritakan keluhan ini. Ya, makanya tadi judulnya untold ya. Padahal kalau kita lihat makin lama diabetesnya ya, kita lihat yang severe deh ya, yang berat nih ya, makin lama kemungkinan untuk menderita disfungsi ereksinya semakin tinggi ya. Jadi walaupun disfungsi ereksi ini menjadi sumber kecemasan untuk pasien-pasien disfungsi ereksi, kok ia jarang diceritakan. Ya, tanya hampir 96 berusaha mencari pertolongan. Ini kenapa nggak keluar? Maaf, sebentar. Jadi kemudian bagaimana dong jadi mendiagnosisnya? Ya, kemudian bagaimana kita bisa tahu dong? Jadi selain dokternya, tentu pasien sangat diharapkan untuk proaktif untuk menyampaikan masalah disfungsi ereksi ini kepada dokter, tentunya saat konsultasi rutinnya ya. Jadi bukan hanya dokternya, tapi pasiennya sangat diharapkan untuk bisa menceritakan. Nah, setelah tadi cerita, kemudian bagaimana mendiagnosisnya dan bagaimana mengobatinya. Ada suatu alat untuk screening ya, untuk mendiagnosis secara dini. Misalnya yang paling gampang nih seperti ini. Yang severe atau yang berat itu adalah 1 sampai 10. Nanti kuesionernya kita bisa lihat ya. Jadi ada angkanya nih. Penisnya besar tapi nggak keras. Ya, seperti tahu konsistensinya. Kebayang ya, bukan tahu yang udah digoreng ya, gitu. Beda ya. Kemudian yang moderate itu skornya 11 sampai 21, seperti pisang tapi yang udah dikupas. Ya. Kemudian yang ketiga itu dia mild ya. Jadi 22 sampai 25 scoringnya. Dia keras tapi tidak cukup untuk penetrasi. Jadi tidak cukup keras untuk penetrasi, seperti pisang tapi yang belum dikupas. Nah, yang terakhir dia nggak ada gangguan apapun seperti mentimun ya. Kita tahu itu yang diharapkan oleh pasangan-pasangan. Jadi yang nomor 3 dan 4 tuh sama-sama masih bisa berhubungan, tetapi tidak cukup memuaskan pasangannya. Ya, begitu juga untuk si pasiennya tentu.
Nah, kuesionernya sebenarnya seperti apa? Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Cari Anda jawabannya di masing-masing pertanyaan ini, pilih salah satu. Bagaimana kepercayaan diri Anda dalam mencapai dan mempertahankan. Jadi bukan hanya mencapai, tapi mempertahankan ereksi. 1, 2, 3, 4. 1 sangat rendah, 5 sangat tinggi, pede. Ya. Yang kedua, bagaimana Anda mencapai ereksi melalui rangsangan seksual dan seberapa sering ereksi tersebut cukup keras dalam melakukan penetrasi. Ya, 1 hampir nggak pernah, 5 hampir selalu. Ya. Kemudian yang ketiga, selama bersenggama, berapa sering Anda mempertahankan ereksi tersebut sampai setelah Anda melakukan penetrasi? Hampir tidak pernah. Yang kelima, hampir selalu. Ya, hitung Anda di mana nih? Udah mulai di scoring Anda di 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat, selama bersenggama, seberapa sulit Anda mempertahankan ereksi tersebut sampai senggamanya selesai. Lagi-lagi 1 sangat sulit, 5 tidak sulit sama sekali. Yang kelima, ketika Anda mencoba bersenggama, seberapa sering aktivitas tersebut memuaskan diri Anda? Hampir nggak pernah atau hampir selalu puas, ya. Nah, ini jumlahkan nih, setelah Anda hitung, Anda jumlahkan masuknya di scoring yang keberapa, masuknya skornya berapa. Kemudian Anda hitung dan masuknya ke disfungsi mana nih setelah dihitung, ya. Silakan Bapak Ibu hitung. Kemudian Bapak Ibu masuk ke disfungsi ringan, ringan sedang, mudah-mudahan yang di sini semuanya nggak ada sama sekali. Ya, kemudian apa sih tujuannya? Maaf ini bahasa Inggris. Intinya tujuannya apa sebenarnya pada saat kita menterapi? Tujuannya sebenarnya ini deh, dah langsung ujungnya aja. Satisfaction atau kepuasan. Kepuasan inilah sebagai gong dari terapi yang akan kita berikan. Jadi bukan hanya keras, bukan hanya bisa penetrasi, bukan hanya bisa mempertahankan, tetapi kepuasan. Ya. Nah, dalam dokternya menterapi Bapak Ibu sekalian, nanti ditanya ada sakit apa, ada masalah psikis apa gitu ya, dan kita fokus melihat itu satu persatu karena tadi kan banyak yang mempengaruhi. Edukasinya pasien bukan hanya pasien tapi juga pasangannya. Kemudian setelah diobati tentu dokternya harus melakukan tindak lanjut dari sisi dosisnya dan juga apakah berhasil atau tidak. Nah, dari terapinya bisa non farmakologis atau bukan obat-obatan, gaya hidup ya. Kemudian farmakologisnya ada obat-obatan misalnya PDE5 inhibitor, misalnya sildenafil, tadalafil maupun vardenafil. Kemudian terapi yang invasif ya, ada pakai tindakan, diinjeksi, pakai alat vakum, kemudian pakai intrauretral dan juga ESWT. Dan ada juga terapi yang invasif, yaitu yang benar-benar invasif dengan melakukan seperti operasi dengan diberikan prostesis di penisnya. Nah, ini sebenarnya penting ya Bapak Ibu ya, jangan hanya langsung obat-obatan, perubahan pola hidupnya. Kontrol semua penyakit-penyakit yang Anda miliki, diabetesnya, hipertensinya, kolesterolnya, kegemukannya, obati semua, langsung diberesin sekaligus ya. Kemudian dilakukannya bersamaan atau sebelum dan bersamaan ya. Kemudian caranya adalah dengan kurangi makanan yang berlemak ya. Kemudian alkoholnya, kemudian merokok, obat-obatan yang nggak usah diminum, dan turunkan berat badan dengan olahraga. Terapi psikososial nanti oleh Dr. Gina ya, itu harus dilakukan juga kalau memang diperlukannya secara independen maupun bersamaan dengan terapi lain. Bisa ke terapi seksologi, kemudian ke psikiatri, atau memang ke psikiaternya untuk yang psikopatologi atau penyakit yang berat-berat ya. Nah, edukasi ini juga penting baik ke pasien maupun ke pasangannya. Yakinkan Anda dapat ekspektasinya apa, dokternya juga ngerti ekspektasi apa yang Anda harapkan dari terapi ini. Berapa jenis, misalnya dengan PDE5 inhibitor, yang penting adalah obat-obatan ini nggak cespleng langsung begitu aja, tetap harus ada rangsangan atau stimulasi dari pasangannya dulu. Kalau enggak, ya nggak bakal ereksi ya. Jadi harus dirangsang dulu. Tapi jangan salah, Bapak Ibu, ada efek sampingnya nih. Ya, ada efek samping, ada sakit kepala, mual, muntah, flushing, gangguan penglihatan maupun nyeri pinggang. Tapi ini kecil ya Bapak Ibu ya, nggak nyampe 20%, kecil ya. Baik, ini adalah pesan saya terakhir. Jadi
disfungsi ereksi itu biasanya terjadi 10-15 tahun setelah diabetesnya didiagnosis. Diabetes yang tidak terkendali akan membuat pasien tersebut dia mengalami disfungsi ereksi, dan makin nggak terkendali, makin lama makin susah di terapinya. Makanya obati diabetesnya dengan baik ya. 1 dari 4 kasus disfungsi ereksi pada diabetes itu masalahnya cenderung dikarenakan emosional dibandingkan dengan masalah fisik ya. Kemudian pasangan itu sangat berperan di sini, jadi seperti perawat gitu buat pasien. Kemudian kontrol gula darahnya dan perubahan gaya hidup itu sangat penting, namun terkadang tidak cukup untuk mencapai perbaikan disfungsi ereksinya akibat diabetes ya. Dan karena itu obat-obatan kadang diperlukan sebagai obat-obatan yang bisa memberikan tambahan terapi untuk pasien-pasien dengan diabetes dan disfungsi ereksi seperti misalnya PDE5 inhibitor. Baik. Kita tadi udah bicara berpanjang mengenai DE atau disfungsi ereksi, bahasa Inggrisnya kita balik, ED ya, erectile dysfunction, tapi juga bisa berarti early death kalau nggak diobati dengan baik, endothelial dysfunction, gangguan pembuluh darah ya, kemudian ED atau education itu penting sekali pada kondisi ini, ED yang arti sesungguhnya ya erectile dysfunction, dan juga harus dilakukan deteksi dini atau early detection. Jadi ED memiliki arti berbagai macam ya, yang semuanya harus kita mengerti. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kelebihan nih waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Padat. Terima kasih Dr. Wismandari. Jadi ini mudah-mudahan teman-teman menyimak semua karena banyak informasinya ya. Jadi intinya yang saya ingat sekali bahwa disfungsi ereksi itu tidak hanya soal keras atau tidaknya ya Dok, tapi mempertahankannya juga bagian dari resiko ada gangguan ereksi gitu ya Dok ya. Dan angkanya lumayan tinggi ya Dok, bukan lumayan tinggi ya di Indonesia ya Dok ya. Baik disfungsi ereksinya maupun diabetesnya nih teman-teman gitu. Nah, saya mencatat beberapa dan yang menarik adalah terbagi 2 ya Dok, ada yang organik dan ada yang psikogenik nih. Nanti yang kemudian akan dibahas langsung oleh Dr. Gina. Saya nggak mau berlama-lama, kita langsung saja panggil Dr. Gina untuk mempresentasikan bahan materinya dan kemudian kita diskusikan bersama. Silakan Dr. Gina. Terima kasih banyak Mbak Ade untuk kesempatannya siang hari ini. Terima kasih juga untuk pencerahan-pencerahan dari Dr. Wismandari tadi ya. Rasanya banyak banget ilmu yang kita dapat dan tugas saya jadi lebih enteng karena Dr. Wismandari udah membahas banyak hal-hal dasarnya. Mudah-mudahan kita juga udah jauh lebih paham sekarang. Nah, di sesi yang kali ini kita akan memang fokus gitu ya. Seperti yang tadi Dr. Wismandari dan Mbak Ade juga sampaikan, kita akan fokus untuk membahas aspek psikologisnya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang aspek psikologis, orang tuh suka berpikir, oh jiwa tuh kan abstrak gitu ya, psikologis itu sesuatu yang nggak kelihatan. Padahal sebenarnya urusannya ya sama. Kalau seks itu diatur sama otak juga, ya seks itu memang utamanya diatur sama otak gitu. Jadi penis sebagai salah satu organnya, tapi utamanya kan sebenarnya diatur di otak. Nah, yang disebut-sebut psikologis tadi itu sebenarnya adalah jelmaan atau perwujudan dari fungsi otak kita. Jadi pada siang hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang diabetes, disfungsi ereksi. Tadi udah 2D-nya itu sudah dibahas sama Dr. Wismandari. Satunya lagi adalah saya tambahkan tentang depresi. Jadi kita akan bicara 3D, diabetes, disfungsi ereksi, dan depresi. Kenapa sih kita perlu bahas si 3D ini? Karena si diabetes ini berhubungan dengan disfungsi ereksi. Tadi Dr. Wismandari udah jelasin banyak banget. Dan diabetes ini juga berhubungan erat dengan depresi. Disfungsi ereksi erat kaitannya juga dengan depresi seperti yang tadi Dr. Wismandari sudah sampaikan. Nah, tiga-tiganya baik diabetes, disfungsi ereksi, dan depresi ini bisa punya hambatan di dalam tata laksananya secara klinis. Mungkin kalau untuk diabetes orang lebih secara stigma gitu ya, nggak ada problem gitu, orang mau datang-datang aja, tapi belum tentu pengobatan diabetes itu tanpa hambatan juga. Kita bicara tentang ketaatan obat dan lain sebagainya, itu bisa menjadi tantangan tersendiri dalam menangani diabetes. Nah, kalau bicara disfungsi ereksi dan depresi, ini kental banget nih hambatannya. Mau berobatnya aja belum tentu, bisa jadi dipengaruhi sama stigma. Sehingga karena adanya hambatan-hambatan ini,
yang tadi Dr. Wismandari bilang jarang dibicarakan, padahal penting banget buat kita sebagai pasien maupun sebagai dokter untuk membicarakan mengenai 3D ini. Dan yang tidak kalah penting tadi ditutup sama Dr. Wismandari juga adalah pentingnya pola hidup sehat, serta nanti kita akan membahas tentang hubungan yang baik dengan pasangan itu juga menjadi salah satu kunci dalam kita mengatasi persoalan akibat diabetes, disfungsi ereksi, dan juga depresi. Ini adalah 3 lingkaran yang saya harapkan bisa menjadi pegangan kita setelah selesai dari sesi diskusi pada siang hari ini. Kita akan selalu ingat bahwa diabetes itu diabetes berkaitan dengan disfungsi ereksi ada hubungannya dengan depresi, dan depresi pun berhubungan juga dengan diabetes. Kayak apa sih hubungannya? Tadi secara gamblang Dr. Wismandari sudah menyampaikan kaitannya antara diabetes dengan disfungsi ereksi. Kita udah tahu sama-sama ya siang hari ini bahwa diabetes itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi, bahkan sampai menyebabkan infertilitas. Nah, orang dengan diabetes yang mengalami disfungsi ereksi ini cenderung lebih resisten terhadap pengobatan. Artinya apa? Kalaupun diobatin diabetesnya itu lebih orang dengan diabetes yang punya disfungsi ereksi ini lebih resisten terhadap pengobatan. Jadi lebih nggak mempan untuk diobatin dibandingkan dengan orang non diabetes yang mengalami disfungsi ereksinya. Artinya kalau kita mau ngobatin disfungsi ereksinya, dikasih obat-obatan, itu responsnya cenderung lebih nggak bagus. Makanya tadi Dr. Wismandari bilang ini kasus yang nggak mudah untuk ditangani. Dan laki-laki dengan diabetes ini memiliki resiko 3 kali yang lebih besar untuk mengalami disfungsi ereksi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengalami diabetes. Tadi juga sudah dijelaskan secara spesifik apa sih yang terjadi dalam tubuh seorang laki-laki ketika proses ereksi itu berlangsung gitu ya. Nah, dampaknya kalau orang tersebut mengalami diabetes adalah gula darah itu menumpuk sehingga menyebabkan berbagai macam kerusakan dan perubahan di pembuluh darah sehingga aliran darahnya terhambat, kemudian jumlah pembuluh darah kecilnya juga berkurang, jadi aliran darah ke situ juga jadi lebih sedikit, dan yang tidak kalah penting juga adalah adanya gangguan pada fungsi saraf otonom sehingga proses ereksi yang ini juga diatur oleh fungsi-fungsi persarafan itu tidak bisa terjadi gitu. Jadi sarafnya nggak bisa memerintahkan otot untuk melakukan relaksasi dan kontraksi sehingga fungsi ereksi itu juga jadinya terganggu. Nah, biasanya kalau orang sudah mengalami disfungsi ereksi, itu bisa berkembang juga mengalami depresi. Tapi ternyata hubungan disfungsi ereksi dengan depresi itu nggak satu arah. Bisa jadi orangnya udah depresi duluan, baru terus kemudian mengalami disfungsi ereksi sebagai salah satu manifestasi depresinya. Diketahui bahwa 2 dari 5 orang yang mengalami depresi itu bisa mengalami disfungsi ereksi. Ini banyak ya, hampir separuh loh dari orang yang mengalami depresi itu mengalami disfungsi ereksi. Padahal kalau di Indonesia sendiri jumlah orang dengan depresi ini jumlahnya lumayan banyak dan terjadinya di usia-usia yang produktif gitu. Sementara kalau tadi kita lihat dari slide-nya Dr. Wismandari yang mengalami disfungsi ereksi ini mulai di umur 20-an tuh udah ada walaupun nggak banyak, tapi mulai meningkat lagi di umur 30-an, 40-an, 50-an, dan seterusnya. Kejadian depresi itu mulai terjadi di usia muda dan terus meningkat seiring dengan usia. Nah, kalau kita bayangin tren depresi itu juga meningkat seiring dengan usia, sementara 2 dari 5 orang dengan depresi itu bisa mengalami disfungsi ereksi, bayangin berapa banyak sebenarnya kasus disfungsi ereksi ini. Untuk kasus-kasus depresi berat, 9 dari 10 orang itu mengalami disfungsi ereksi, tambah banyak lagi. Nah, orang dengan depresi punya resiko memang 2 kali lebih besar untuk dia mengalami disfungsi ereksi. Jadi kalau dia belum kejadian, dia punya resiko yang lebih besar 2 kali dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami depresi. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengalami disfungsi ereksi, jadi tadinya dia misalnya yang terjadi duluan adalah disfungsi ereksinya, itu punya resiko 2 kali lebih besar untuk mengalami depresi. Dan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa gangguan depresi itu ditemukan 3 kali lebih sering pada orang-orang yang mengalami disfungsi ereksi. Jadi ini dua-duanya kita kayak ngomongin ayam sama telur gitu ya, mana duluan? Dua-duanya bisa saling duluan gitu. Ada telur nanti jadi ayam, ada ayam nanti jadi telur gitu. Jadi depresi bisa bikin disfungsi ereksi juga bisa bikin depresi. Apa yang terjadi dalam tubuh orang sebetulnya itu kita bilang mengalami depresi. Kok bisa sih sampai menyebabkan disfungsi ereksi gitu ya? Dan depresi ini sendiri menyebabkan produksi dari katekolamin yang berlebihan. Jadi katekolaminnya diproduksi dengan sangat banyak sehingga dia menyebabkan relaksasi otot. Padahal tadi kan kalau Dr. Wisma cerita supaya dia bisa
ereksi, ototnya justru harus kontraksi gitu kan, dia harus kontraksi, pembuluh darahnya terisi, kemudian bisa mengeras gitu. Nah kalau di sini otot-ototnya malah rileks, jadinya kan ya lesu gitu ya, jadinya penisnya flaccid gitu, tidak keras seperti yang diharapkan. Selain itu, orang dengan disfungsi ereksi itu juga mengalami penurunan kadar testosteron. Jadi kalau testosteronnya itu rendah, umumnya orang itu akan berkembang atau memicu timbulnya dari gejala depresi. Makanya kenapa sih orang dengan depresi itu perlu konsultasi ke dokter, karena salah satu yang perlu kita cek juga adalah kadar testosteronnya. Jangan-jangan orang ini depresi karena kekurangan hormon testosteron. Jadi kalau dibilang depresi itu karena kurang iman, sebenarnya yang perlu dicek testosteronnya dulu gitu ya sebelum imannya, karena iman belum ada ukurannya sampai sekarang, tapi kalau testosteron itu bisa diukur. Nah, komorbiditas terkait dengan disfungsi ereksi, kita bicara tentang penyakit-penyakit apa saja sih yang berhubungan dengan disfungsi ereksi. Kalau orang mengalami disfungsi ereksi, itu tadi Dokter Wisma kan bilang ada organiknya gitu ya, ada psikogeniknya. Nah, orang dengan disfungsi ereksi itu bisa mengalami hal tersebut karena faktor-faktor biologis, misalnya penyakit diabetes seperti yang tadi sudah diceritakan, atau penyakit-penyakit lain yang tadi juga Dr. Wismandari sudah cerita. Tapi disfungsi ereksi ini juga bisa terjadi karena faktor psikologis, salah satunya karena depresi yang tadi kita sudah bahas di depan. Nah, depresi bukan satu-satunya disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi itu bisa berkaitan juga dengan gangguan ansietas, gangguan obsesif kompulsif, atau orang yang mengalami gangguan psikotik seperti skizofrenia itu bisa mengalami disfungsi ereksi gitu ya. Nah, yang sulit adalah tadi Dr. Wismandari juga udah bilang perkawinan di antara keduanya gitu. Jadi orang dengan penyakit fisik ditambah dengan adanya gangguan jiwa, kemudian ini menyebabkan disfungsi ereksinya menjadi lebih sulit untuk kita tata laksana. Tadi kan ngomongin diabetes dengan disfungsi ereksi, terus depresi dengan disfungsi ereksi. Ternyata depresi dengan diabetesnya aja itu juga udah berhubungan gitu ya. Jadi kita nggak bisa melepaskan, oh depresi urusannya sama disfungsi ereksinya aja, atau disfungsi ereksi urusannya sama diabetesnya saja. Tapi depresi dan diabetesnya itu sendiri juga saling berhubungan. Kok bisa sih gitu? Penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang dengan diabetes menunjukkan gejala depresi yang signifikan. Tadi Mbak Ade dan Dr. Wismandari bilang ini peringkat ke-7 loh. Jumlahnya banyak banget loh. Sekarang bayangin, dari segitu banyaknya pasien dengan diabetes, 1 dari 4 orang itu menunjukkan gejala depresi yang signifikan. Jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa membayangkan kira-kira berapa banyak orang yang depresi sebenarnya ya. Dan di antara yang depresi, tadi 2 dari 5-nya mengalami disfungsi ereksi. Gitu. Jadi banyak sebenarnya kasusnya, tapi seperti yang Dr. Wismandari bilang, an untold story, tidak diceritakan, baik di klinik maupun di luar klinik. Orang yang memiliki diabetes tipe 1 memiliki resiko untuk depresi 3 kali lebih besar, dan orang yang mengalami diabetes tipe 2 itu 2 kali lebih besar resikonya untuk mengalami depresi. Sementara pasien perempuan dengan diabetes itu mengalami depresi 1,5 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki yang punya diabetes, gitu ya. Depresi sendiri juga bisa menimbulkan diabetes karena orang yang mengalami depresi di usia muda itu akan meningkatkan resikonya untuk mereka berkembang menjadi diabetes tipe 2. Dan orang yang memiliki depresi itu resikonya 0,4 kali lebih besar untuk nantinya dia bisa mengidap atau mengalami diabetes. Nah, apa pengaruhnya depresi terhadap diabetes? Orang yang mengalami depresi itu yang terganggu bukan cuma fungsi otaknya untuk berpikir, merasakan, atau melakukan sesuatu, tapi fungsi otaknya untuk meregulasi atau mengatur metabolisme dalam tubuhnya juga terganggu. Sehingga orang yang mengalami depresi akan punya gangguan pada metabolisme glukosa. Nah, ketika terjadi gangguan pada metabolisme glukosa, akan ada peningkatan dari pelepasan hormon-hormon kontraregulasi. Jadi yang harusnya sedikit jadi banyak, yang harusnya banyak jadi sedikit gitu. Pokoknya nggak matching gitu ya aturan antara yang harusnya terjadi dengan yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh. Dan pada orang dengan depresi ini juga akan terjadi perubahan fungsi transport glukosa disertai dengan peningkatan aktivasi imunoinflamasi. Jadi orang yang mengalami depresi itu di seluruh bagian tubuhnya, organ-organ dalam tubuhnya itu sebetulnya terjadi peradangan. Sehingga akan menyebabkan peningkatan resistensi terhadap insulin dan penurunan penyerapan glukosa. Inilah yang kemudian nanti akhirnya membuat orang depresi itu rentan untuk mengalami diabetes.
Hal yang lain yang terjadi pada orang dengan depresi adalah gejala depresi ininya sendiri berkaitan dengan penurunan kontrol glikemik dan peningkatan dari komplikasi diabetes. Jadi orang yang sudah mengalami depresi, dia akan tadi menjelaskan kenapa sih jadi lebih berisiko, karena kontrol glikemiknya turun dan kalau sudah terlanjur diabetes, maka kemungkinannya untuk mengalami komplikasi akan menjadi lebih besar. Nah, tadi hubungannya depresi dengan diabetes. Sekarang kalau kita lihat dari diabetesnya, orang yang mengalami diabetes dengan kontrol metabolik yang buruk itu akan memicu gejala depresi dan mengurangi respons terhadap obat antidepresan. Jadi benar yang tadi Dokter Wismandari bilang gitu, orang dengan diabetes tuh sebenarnya bukan satu-satunya masalah aja, karena kalau diabetesnya itu tidak ditata laksana secara efektif dari awal, dia akan merembet kemana-mana, akan melebar kemana-mana dan membuat penanganan menjadi lebih sulit. Yang terjadi di dalam tubuh seseorang ketika dia mengalami diabetes sampai akhirnya berkembang mengalami depresi adalah ketika terjadi kontrol metabolik yang buruk, kontrol glikemiknya juga jadi buruk, gitu ya. Ini akan mempengaruhi suasana perasaan seseorang, gitu. Jadi suasana perasaannya juga state-nya tuh akan nggak bagus. Mood yang kita bilang mood depresif. Di situ juga orang akan terpicu gejala kecemasannya dan kalaupun dikasih obat, biasanya respons terhadap obat-obat antidepresan ini juga jadinya berkurang. Gitu. Jadi kita sudah lihat betapa kompleksnya sebenarnya kaitannya antara si diabetes, disfungsi ereksi dengan depresi. Kita nggak bisa pisahin salah satunya. Makanya setiap kita ketemu atau misal kalau kami sebagai tenaga kesehatan gitu ya ketemu dengan pasien yang punya keluhan salah satu ini, yang lainnya juga harus ikut-ikutan dicek. Dan yang penting melalui sesi diskusi kita siang hari ini adalah sebetulnya meningkatkan pemahaman kita juga sebagai pasien atau pendamping pasien ketika kita mengalami salah satu dari hal ini, maka ketika kita bertemu dengan tenaga kesehatan, ungkapkan juga hal-hal lain yang berkaitan. Kalau kita punya diabetes, maka kita perlu sampaikan juga tentang disfungsi ereksinya. Kalau kita punya diabetes, sampaikan juga tentang depresinya. Begitupun kalau kita mengalami kondisi-kondisi yang lainnya. Ya, sayangnya seperti yang tadi dibahas di awal, kalau ngomongin diabetesnya orang tuh loncer aja gitu ya, ngomongnya tuh enak aja, tapi giliran bahas disfungsi ereksinya, giliran bahas tentang depresinya, seolah-olah itu jadi tabu, sesuatu yang tidak boleh diomongin gitu ya, karena ada stigma. Jadi memang ada hambatan-hambatan di dalam menangani. Sebagai tenaga kesehatan mungkin kita enggan bertanya, apalagi kalau misalnya disfungsi ereksi kan pasti pasiennya laki gitu ya. Terus dokternya katakanlah misalnya satu ketemu dokter Wismandari gitu, atau datang dengan disfungsi ereksi ketemunya sama saya gitu. Mungkin sebagai tenaga kesehatan gitu rada-rada ada juga sungkannya gitu ya. Tapi karena saya dan dokter Wismandari sudah terbiasa berhadapan dengan kasus ini, yang ngomongnya bisa enak aja. Tapi mungkin nggak semua tenaga kesehatan bisa lancar seperti itu. Atau tenaga kesehatan juga mungkin karena satu dan lain hal, jadi nggak sempat untuk memberikan informasi bahwa ketiganya ini punya hubungan. Sementara kita sebagai pasien ketika datang karena kita nggak tahu bahwa ketiganya ini punya hubungan, jadi kita nggak ngomongin itu ke dokternya gitu ya, kita nggak menyampaikan masalah tersebut. Atau kita merasa nggak berani untuk menyampaikan keluhannya. Kadang-kadang kan ada aja ya, misalnya rasanya sungkan atau di dalam budayanya tidak terbiasa mengungkapkan keluhan gitu ya, kayak jadi orang tuh mesti kuat-kuat aja gitu misalnya, apalagi masalah seksual tuh wah nggak boleh dibahas sama orang lain kayak gitu ya. Itu hal-hal yang kemudian bisa menghambat kita sebagai pasien untuk mengungkapkan masalah yang sebetulnya kita hadapi. Padahal nggak apa-apa sama sekali, justru harus diomongin supaya bisa dicari jalan keluarnya bareng-bareng. Maka yang perlu dilakukan adalah sebagai tenaga kesehatan perlu memberikan informasi yang sesuai dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan kondisi tubuh pasien. Salah satunya misalnya melalui edukasi seperti ini. Dan kita pun sebagai pasien, tadi Dr. Wismandari mengingatkan bahwa nggak bisa ujuk-ujuk nih ditanganinnya udah pada saat kondisinya sulit atau kompleks gitu. Tapi kita perlu juga untuk menerapkan pola hidup yang sehat supaya bisa mencegah hal-hal yang sifatnya komplikasi, dan kalaupun kita memang sudah dalam pengobatan, maka perlu untuk rajin mengikuti pengobatan yang disarankan, dan yang tidak kalah penting adalah speak up, ngomong, utarakan tentang apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan. Nah, bicara tentang pola hidup sehat, tadi Dr. Wismandari juga sudah menyampaikan poin-poinnya. Yang penting adalah makan yang diatur, kemudian melakukan aktivitas fisik yang teratur sesuai dengan kondisi, dan penting banget untuk berhenti merokok karena rokok ini juga memperberat kondisi-kondisi medis yang ada, minum obat sesuai anjuran, serta memantau glukosa darah sesuai dengan anjuran oleh dokternya. Nah,
Nah, yang tidak kalah penting adalah mengelola kehidupan berpasangan. Karena yang namanya disfungsi ereksi ini kan mempengaruhi hubungan seksual. Hubungan seksual kan dilakukannya juga dengan pasangan, walaupun ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan sendiri gitu ya. Tapi kita bicara dalam konteks berpasangan, di mana kita tuh punya komitmen untuk hidup bareng-bareng, membangun masa depan dan berbagi identitas sebagai pasangan. Artinya, ketika pasangan kita mengalami disfungsi ereksi, suka tidak suka pasangannya akan terpengaruh gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk kemudian kita mengelola hubungan emosional. Apalagi kalau orang yang mengalami depresi, itu biasanya nggak punya energi untuk berkomunikasi. Dia akan berpikir dirinya tuh menjadi beban untuk pasangannya, dia juga merasa tidak berdaya untuk mempertahankan hubungan, nggak bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan, dan harga dirinya juga turun. Sementara yang jadi pasangannya akan kemudian merasa, aduh capek banget sih nih orang, kayak nggak bisa diajak usaha gitu ya. Ada rasa kesal, atau mungkin ketika dia mau membantu rasanya jadi seperti ditolak. Padahal ini semua berkaitan dengan gejala-gejala depresinya. Itu secara psikologis. Nah, secara fisik orang yang mengalami disfungsi ereksi ini kan juga rasa percaya dirinya turun, kadang-kadang malu gitu ya untuk bilang sama pasangan, dan nggak sedikit juga yang kemudian akhirnya menyalahkan pasangannya, sehingga si pasangan juga ikut turun rasa percaya dirinya, ikut stres juga, dan ini lebih runyam lagi kalau terus kemudian selingkuh, karena urusannya dari yang tadinya masalah fisik aja gitu ya, diabetes, terus kemudian disfungsi ereksi, ternyata ngaruh ke perasaan, ternyata berakibat pada perselingkuhan juga. Isunya jadi panjang, yang diberesin jadi mesti banyak. Oleh karena itu, untuk mengelola kehidupan berpasangan supaya hubungannya kuat dan sehat, itu perlu saling memberikan dukungan, baik secara fisik, emosional, maupun juga motivasi diri, meredakan amarah dan frustrasi, jadi justru menyelesaikan masalahnya. Saling berupaya untuk memahami agar dapat meringankan kekhawatiran satu sama lain, serta membantu menghadapi disfungsi ereksinya. Nggak perlu nyari siapa yang salah, tapi lebih berfokus pada apa yang kita bisa lakukan untuk keluar dari situasi yang sedang dialami tersebut. Kalau memang jalur-jalur penyelesaian utama tidak lagi bisa diselesaikan, kita belajar untuk mencari jalur alternatif, dan inilah yang dilakukan lewat psikoterapi. Baik psikoterapi itu dilakukan secara individual atau berpasangan. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan rasa didukung oleh lingkungan sekitar, karena ternyata hubungan yang baik dengan pasangan, keluarga, dan teman itu berpengaruh sekitar 90% terhadap munculnya rasa sejahtera. Jadi penting banget buat kita mengelola kehidupan berpasangan kita supaya kita juga merasa sejahtera, sehingga fungsi seks kita baik, pengobatan kita juga bisa berjalan baik, dan suasana perasaan itu terjaga stabil. Kalau untuk punya hubungan baik dengan pasangan, tentu kuncinya adalah mengembangkan kepercayaan ya. Kita saling menjaga rahasia dan bersedia mendampingi, apalagi biasanya disfungsi ereksi ini kan kayak ya udahlah itu jadi urusan dapur kita aja gitu ya. Diharapkan juga ada komitmen untuk saling percaya dan menjaga rahasia ini. Kemudian saling menghormati batasan, termasuk batasan-batasan sejauh mana sih sebagai pasangan itu kita mau saling terbuka, dan tentunya mengkomunikasikan semuanya secara suportif dan asertif. Jadi sebagai penutup, yang mau diingatkan kembali adalah bahwa diabetes, disfungsi ereksi, dan depresi ini saling berkaitan satu sama lain. Walaupun ada stigma dan tabu seputar kondisi ini, tapi ini tidak boleh dibiarkan untuk menjadi hambatan. Karena justru penting untuk membicarakan mengenai depresi dan disfungsi ereksi pada orang yang memiliki diabetes. Hal-hal yang bisa membantu untuk tata laksana agar lebih baik adalah pola hidup sehat, serta menjalin hubungan baik dengan pasangan. Menjalin hubungan baik dengan pasangan ini dapat meningkatkan dukungan emosional. Kalau rasanya sudah tidak bisa dikerjakan sendiri, maka lebih baik mencari bantuan profesional. Salah satunya adalah ke psikiater atau juga ke psikolog, sehingga bisa dibantu melalui psikoterapi dan pengobatan-pengobatan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk diabetes, disfungsi ereksi, dan depresi. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Ade. Oke, thank you Dokter Gina, luar biasa ya informasinya, komplit lengkap ya. Ini teman-teman sayang banget yang baru datang ya, karena sangat komprehensif. Oke Dok, jadi kalau ini kayak jadi segitiga gitu ya Dok, depresi, kemudian diabetes, dan kemudian disfungsi ereksi. Iya ya, pikir-pikir artinya kalau kita depresi berarti memang yang diedukasinya juga menyangkut tadi Dokter Rismandari ingatkan diabetesnya ya dilihat.
kemudian disfungsi ereksinya. Nah, ini informasinya keren banget nih teman-teman. Kita mungkin langsung nanti jawab pertanyaan, tapi sebelum itu mungkin Dokter Gina mau minum dulu. Boleh ya teman-teman, kita setel dulu satu video ya. For over 168 years, Pfizer has provided patients with quality medicines. Today, Pfizer offers over 600 medicines. Our medicines are available in more than 135 countries around the world. Pfizer applies science and global resources to improve the health and well-being of people, from infants to the elderly. Pfizer invested $7.8 billion in 2016 in research and development to discover the innovative medicines of tomorrow. It takes an average of 1,600 scientists to bring one medicine to life. Pfizer's expert teams work to maintain the safety of our medicines, with more than 50,000 patients involved in long-term studies. Pfizer is committed to achieving and maintaining high-quality standards of manufacturing. We are focused on quality raw materials for the delivery of safe and effective medicines to patients. Pfizer has 60 manufacturing sites around the world. We believe in product access and supply reliability so that patients have the medications they need when they need them. In a single year, Pfizer manufactures, packages, and distributes more than 74 billion units, including more than 67 billion solid oral doses, 135 million vaccines, 2 billion injectables, and 4 billion doses of other medicines, and delivers these medicines to more than 135 countries. Pfizer is dedicated to delivering a positive customer experience. Every Pfizer medicine always comes in a consistent size, shape, and packaging to avoid confusion. It is our goal to make packaging easier to understand for all customers. At Pfizer, we know the risk of counterfeiting. Counterfeit medicines are dangerous because the manufacturers are illegally producing drugs in an unregulated environment. Counterfeit medicines may contain dangerous and toxic ingredients, including rat poison, boric acid, and brick dust. Since 2004, Pfizer has prevented 234 million counterfeit doses of Pfizer medications from reaching patients. There is no consensus on the number of patients killed each year from counterfeit medicines, but even one death is too many. As a global pharmaceutical company, Pfizer participates in over 12 therapeutic areas. A priority for Pfizer is to continue to educate healthcare professionals to ensure that the latest information about our medicines or new information about disease states is widely shared with the medical community. Pfizer is committed to quality because we understand the importance of effective and safe medicines to improve the lives of patients around the world. You can trust Pfizer to provide your patients with the quality medicines that they deserve. We believe that there is no higher priority than ensuring that consumers have safe and effective medicines. Pfizer, working together for a healthier world. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Dr. Wisman dari sudah kembali. Oke, kita lihat ya teman-teman pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya menginformasikan juga ada kuesioner yang tadi Dr. Wismandari presentasikan itu sudah ada di blognya Angsa Merah. Teman-teman boleh klik, boleh di-copy, nanti boleh mungkin jika ingin mencoba ya scoring mandiri seperti itu. Oke nih Dok, ada pertanyaan kayaknya buat Dr. Wismandari, nanti saya akan coba lihat
mana pertanyaan untuk Dokter Gina ya. Alhamdulillah saya sudah 70 tahun lebih, tapi masih hubungan istri rata-rata 1-2 per minggu dan bisa puas dua-duanya atau orgasme ya. Tidak pernah pakai obat penguat seks. Pertanyaannya adalah sampai usia berapa ya kira-kira bisa berhubungan suami istri? Terima kasih. Nah, ini dua-duanya kayaknya bisa jawab nih Dokter Wismandari dan Dokter Gina. Silahkan Dokter Wismandari dulu kali ya. Baik, terima kasih Bu Ade. Jadi Ya. pertama saya ucapkan selamat dulu buat Pak Supriyadi dan Ibu Supriyadi. Alhamdulillah banget ya Pak ya, diberi rezeki sampai 70 masih lancar. Itulah perbedaan antara laki-laki sama perempuan ya. Kalau laki-laki itu kayaknya nggak ada batas umur. Jadi tadi ditanya sampai umur berapa. Yaitu kalau dari agama saya jawabnya mungkin wallahu alam ya, jawabnya gitu aja gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu batas kapan. Kalau secara medis karena tidak ada yang membatasi seseorang bisa melakukan hubungan seksual itu sampai umur berapa, nggak ada. Ya, sampai sebisanya aja. Makin panjang ya tentu makin baik gitu ya. Karena itu tentunya akan mempererat hubungan suami dengan istri gitu. Jadi makin panjang makin baik. Karena itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga sama Dokter Gina, bukan hanya untuk sekedar untuk masalah seksualnya, tetapi juga mempererat hubungan baik mungkin batin kali ya, itu juga akan mempererat. Semakin hubungan kita secara batin erat ya tentu semakin baik hubungan jangka panjangnya. Jadi kalau ditanya sampai kapan Pak Supriyadi, nggak ada yang bisa jawab. Kalau bisa mempertahankan ini ya sepanjang-panjangnya ya alhamdulillah. Namun ya itu tadi kalau tadi saya bilang laki-laki tidak ada batasnya, perempuan juga sebenarnya nggak ada batasnya sih. Tetapi ada suatu kondisi fisik yang memang seolah-olah jadinya pada perempuan ada batasnya, yaitu pada saat wanita sudah mengalami menopause. Pada saat sudah mengalami menopause itu, ya secara gampangnya ya Bu, Pak, yaitu cairan vaginanya akan semakin sangat-sangat berkurang, bahkan nggak ada. Sehingga menyebabkan seseorang wanita pada saat berhubungan suami istri menjadi terasa sakit ya, seret gitu ya, nggak ada cairannya sehingga sakit. Tapi kan itu mudah diatasi sebenarnya dengan diberikan cairan pelumas dari luar juga mudah gitu. Yang penting jangan sampai rasa keinginan itu hilang. Nah itu yang susah. Kalau itu saya konsul aja ke Dokter Gina deh gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada keinginan, nah itu bisa dipertahankan walaupun secara fisiknya tidak ada cairan yang cukup gitu ya, tapi kan itu bisa diatasi dengan pemberian dari luar. Jadi mudah-mudahan baik Bapak maupun Ibu sama-sama bisa lancar terus. Kalau pada ibunya agak susah, tinggal kasih dari luar aja. Iya, Dok. Oke, tuh tadi selamat buat Pak Suprijadi ya. Oke, Dokter Gina mau menambahkan, Dok? Iya, baik. Ini salut ya Dokter Wismandari, kita sama Pak Supriyadi ya. Alhamdulillah dikasih rezeki dan bisa dimanfaatkan gitu. Selamat juga untuk ibu yang terpelihara kesehatannya juga dengan baik nih kalau kita lihat ya 1-2 kali per minggu itu selama masih dalam kesepakatan sebagai suami istri, kita hitung itu sebagai sesuatu nikmat sehat gitu untuk bisa terus dilakukan. Dan memang tujuan berhubungan seks itu juga berubah seiring dengan usia. Kalau di usia produktif gitu ya, tujuan berhubungan seks itu juga berkaitan dengan fungsi reproduksi, maka sebetulnya seiring dengan bertambahnya usia dan perubahan fungsi tubuh, maka seks ini tujuannya bergeser lebih ke arah membina keintiman atau kedekatan sebagai pasangan. Jadi seks adalah sebuah cara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pasangan, mau gimana, mau kapan, sesering apa, dan lain sebagainya. Maka yang penting adalah kalau kita bisa menjaga komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan pasangan, insya Allah sih nggak ada batas umurnya gitu ya untuk kita melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Itu aja sih Mbak Ade tambahan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dok, saya penasaran. Boleh tambahin dikit Kak? Iya boleh Dok, makanya Dok. Ini kan Dokter Gina mengatakan kita memiliki seolah-olah 2 tujuan. Yang pertama reproduksi, yang satu lagi lebih ke meningkatkan keintiman. Nah tadi lagi-lagi laki dan perempuan. Kalau laki-laki reproduksinya bisa lanjut terus ya Dokter Gina ya. Nah kalau perempuan ini jelas sekali ada perbedaannya. Perempuan tentu ada batas maksimal untuk melakukan fungsi reproduksinya dari hasil seksual tersebut gitu. Itu jadi makanya kalau laki-laki sampai umur berapa aja masih bisa punya anak lagi. Kalau perempuan nggak bisa. Pada saat menopause sudah nggak bisa lagi. Iya Dok. Note ya teman-teman semua yang di sini. Jadi saya tuh kebayangnya Dok
Pak Supriyadi ini komunikasi yang dibangun dengan pasangan selalu mesra kali ya, sehingga hubungan suami istrinya juga masih terbangun ya. Ini manggilnya lagi sayang, masih gitu kayaknya ya manggilnya ya. Iya, Dok. Saya kebayangnya langsung kayak gitu. Mudah-mudahan kita 70 tahun kayak Pak Supriyadi deh. Amin. Oke, pertanyaan kedua saya lanjut ya, Dok. Sore, Dok, mau tanya apakah mengkonsumsi obat diabetes dapat mempengaruhi disfungsi ereksi ini, Dok, pada penderita diabetes? Monggo, Dok. Dr. Wismandari berarti. Ya. Pak Sumarjo ya, betul ya? Iya. Ya, baik, Pak Sumarjo, jawaban singkatnya adalah tidak. Ya, jadi obatnya sendiri tidak. Tidak ada obat-obatan yang mempengaruhi, kalau obat diabetes ya maksud saya, yang langsung mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menyebabkan disfungsi ereksi, itu nggak ada. Sama seperti halnya yang sering sekali ditanyakan, apakah obat-obatan diabetes ini akan menyebabkan gangguan ginjal? Jawabannya juga tidak. Ya, karena obat-obatan ini memang dirancang untuk jangka panjang. Jadi, kalaupun ada efek sampingnya, ya saya sih sepanjang yang saya ketahui tidak ada obat-obatan diabetes yang efeknya secara langsung menurunkan efektivitas dari hubungan seksual pasien-pasien diabetes. Tapi obat-obat penyertanya ada. Ya, kalau obat diabetesnya sendiri tidak. Tapi masalahnya diabetes kan jarang berdiri sendiri ya. Biasanya ada hipertensinya, ada kolesterolnya. Nah, obat-obatan berdua itu memang ada potensi untuk menyebabkan penurunan dari hubungan seksual bapak-bapak dan pasien-pasien diabetes dengan disfungsi ereksi ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, pasien diabetes dengan hipertensi pernah sakit jantung itu diberikan obat yang namanya pakai prolol di belakang, bisoprolol misalnya. Nah, obat-obatan ini bisa menyebabkan bisa ya, saya bilang bukan pasti ya, bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Begitu juga beberapa obat seperti statin ya, simvastatin, atorvastatin. Tapi itu kan dikatakan berpotensi. Penelitian-penelitiannya makin banyak diadakan dan ternyata kemungkinan untuk menyebabkan disfungsi ereksinya itu sangat kecil, bahkan beberapa obat itu dinyatakan tidak terbukti menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi kalaupun ada menyebabkan disfungsi ereksi itu kemungkinannya kecil sekali, bahkan dan pada beberapa obat kan misalnya obat jantung itu kan banyak ya, nggak semuanya loh gitu, sebagian besar tidak menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi kalau misalnya Bapak Sumarjo curiga, ini jangan obat ini dibikin saya disfungsi ereksi, silakan komunikasikan dengan dokter diabetesnya. Kita bisa coba dengan cara di stop dulu satu-satu, terus disfungsi ereksinya membaik atau tidak, ya gitu kita bisa lakukan itu. Tapi sangat jarang sebenarnya Pak. Jadi karena problem untuk diabetesnya sendiri itu udah banyak. Ditambah problemnya Dokter Gina, bukan hanya depresi, tapi ansietas juga sering ya Dokter Gina ya. Orang yang itu sering juga jadi lebay. Aduh ini gulanya kerendahan, aduh ini gulanya ketinggian. Jadi cemas dulu, dan itu bukan depresi, beda lagi. Kalau tadi kan mungkin karena bagus 3D ya Dokter Gina. Kalau pakai C1 kan jadi jelek ya gitu. Cemas kan jadi jelek. Tapi sebenarnya depresi bisa, cemas juga bisa. Jadi itu pun mempengaruhi seseorang menjadi disfungsi ereksi. Jadi mungkin sebaiknya perbaiki dulu semuanya tanpa langsung menuduh obatnya nih yang bikin disfungsi ereksi gitu. Karena kalau obatnya dihentikan nanti kondisi fisiknya takutnya jadi goyang. Nanti misalnya jadi ya masa kita milih disfungsi ereksinya diperbaiki tapi nanti kemungkinan sakit jantungnya meningkat. Ya tentu kita nggak mau kayak gitu. Jadi harus dipertimbangkan banget untung ruginya pada saat kita memang mau stop atau mau ganti suatu obat. Mungkin Dokter Gina bisa menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Dokter Wismandari untuk penjelasannya yang sangat lengkap. Betul banget tadi bahwa obat itu jadi sebenarnya kaitannya tuh kompleks ya Dokter Wismandari, dan itulah kenapa perlu konsultasi sama dokter, nggak bisa kita putusin sendiri karena cabangnya banyak banget itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mencoba menilik di dalam otaknya dokter ketika dokter itu bertemu pasien, sebenarnya di dalamnya tuh ruwet gitu, kesana kemari gitu ya, karena panahnya tuh banyak banget. Tadi yang 3D lingkaran itu udah kita sederhanakan banget tuh gitu ya, tapi sebenarnya di dalam tuh tanda panahnya tambah banyak lagi. Itu pentingnya konsultasi dan kenapa Bapak dan Ibu perlu menyampaikan itu kepada dokternya, supaya dokternya jadi tahu harus mulai dari mana, carinya ke arah mana. Memang sih nanti konsultasinya jadi akan butuh waktu lebih panjang atau lebih lama, lebih sering ketemunya gitu ya, karena
memang ada banyak hal yang harus dievaluasi. Apakah ini betul-betul karena obatnya atau karena ada kondisi medis yang lain gitu. Apakah tadi karena problem jantungnya, apakah karena parameter-parameter metabolik lain yang belum terkontrol, atau ada gangguan psikiatriknya, apakah itu depresi, apakah itu ansietas gitu ya. Itu yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas seksualnya. Jadi banyak yang harus dilihat sebelum kita memutuskan memberikan intervensi yang mana gitu. Nah tadi terkait Dr. Wismandari bilang terkait dengan kecemasan gitu. Memang jadi banyak nih di antara pasien yang kemudian punya pikirannya itu udah jauh ke depan gitu ya. Padahal itu justru kecemasan tadi akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol ngefek juga tuh ke fungsi seksual juga gitu pada akhirnya ya, karena saling berpengaruh. Jadi sebisa mungkin memang kita tata laksana itu secara komprehensif. Soal fisiknya kita tangani, tapi juga soal pikiran dan perasaannya juga kita kelola sehingga benar-benar secara fisik dan secara mental fit dan akan berespons baik dengan pengobatan-pengobatan yang diberikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, jelas sekali ya. Nih dari dua sisi medis dan psikologisnya sudah dibahas. Oke, saya lanjut membacakan karena nanti ini ada beberapa lagi di bawah sepertinya. Ada pertanyaan ini buat Pak Supriyadi, Bapak penyandang diabetes atau tidak? Mau dijawab nanti Pak ya, langsung bisa. Kepo ya, yang lain kepo. Beneran diabetes. Secara private. Suaranya Kepo benar-benar. Sangat menarik soalnya. Usia 69. Penyandang diabetes. Iya. Betul, internetnya lagi unstable nih. Ya, tes sudah bisa Dok ya? Saya usia 69, penyandang diabetes, tapi penis saya sudah susah ereksi. Suplemen apa dokter yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi? Terima kasih. Monggo Dok, mulai dari Dr. Wismandari. Suplemen apa Dok? Ya, ini Pak Syafrin ya, Pak Syafrin. Baik, ya kalau ditanya suplemen, jadi kalau saya pribadi sebagai dokter, saya tidak memberikan saran untuk pemberian suplemen dalam arti vitamin dan lain-lain untuk mengobati suatu penyakit yang bukti-bukti klinisnya belum jelas. Ya, saya hanya akan berikan kalau memang penelitiannya udah banyak Pak, dalam arti penelitian beneran orang ini ya dari medis ya, bukan penelitian yang berdasarkan testimoni. Ya maaf nih, karena kan banyak sekali obat-obatan yang menggunakan testimoni dan dikatakan itu penelitiannya sudah banyak gitu ya, bukan yang itu. Jadi kalau saya lebih menyarankan ke Pak Syafrin ini, kalau memang bermasalah dan ini jelas ini suatu masalah karena susah ereksi, jadi nanti mungkin dihitung nih Pak, masuk ke disfungsi ereksi yang skornya berapa. Nanti tergantung dari skor tersebut, kita akan memberikan terapi yang sesuai. Tapi lagi-lagi harus dianalisis ini penyebabnya yang mana. Kalau penyebabnya, ada banyak soalnya Pak, nggak bisa ereksi itu banyak sekali penyebabnya. Makanya susah, sebenarnya susah. Kalau saya pribadi sebagai endokrinologis, sebagai penyakit dalam, itu nggak mudah mengobati disfungsi ereksi. Karena sebagian besar, kayaknya tadi sama deh Dokter Gina juga nyebut, sebagian besar itu justru masalahnya banyak di psikis. Sehingga kalau kita obati fisiknya, misalnya, oh ini karena gulanya tinggi, jadi menyebabkan terjadi gangguan tadi ya hormon-hormonnya terganggu sehingga untuk ereksinya menjadi sulit. Gulanya udah diperbaiki, ternyata nggak bisa ereksi juga. Ya pasiennya kan jadi marah ya. Kata dokter gulanya harus bagus biar bisa ereksi. Ternyata gulanya udah bagus nggak ereksi juga gitu. Jadi ternyata nggak semudah itu. Begitu banyak jalur-jalur yang tadi Dokter Gina ceritakan yang saling mempengaruhi suatu kondisi. Nah kondisi diabetes sayang sekali nggak pernah berdiri sendiri. Jadi kalau ngobati diabetes itu, saya selalu mengingatkan ke adik-adik dokter-dokter yang baru lulus dan juga internis yang baru lulus, tolong kalau ngobati diabetes jangan gulanya aja. Karena salah satu efek yang tidak diinginkan ya seperti ini misalnya disfungsi ereksi, itu kalau mau bagus harus diperbaiki semua. Termasuk sakit jantung nih Pak. Kalau orang, kita kan diabetes itu nggak mau orang meninggal karena salah satunya sakit jantung. Paling sering diabetes meninggal itu sakit jantung. Jadi obat-obatan yang kita kasih pada orang diabetes harus bisa melindungi orang tersebut jangan sampai sakit jantung.
Nah, tentunya caranya tidak hanya ngontrol gula, tapi tekanan darahnya harus bagus, kolesterolnya harus bagus, termasuk kondisi psikisnya harus bagus. Semakin dia stres, semakin terjadi hormonal imbalance atau gangguan hormonal, semakin tinggi gulanya, makin susah dikontrol. Makin gampang dia kena komplikasi, terutama salah satunya yang Bapak bahas misalnya adalah dari sisi disfungsi ereksi. Jadi saya mohon maaf nggak bisa jawab, oke Bapak minum ini aja, nggak bisa. Karena kita harus analisis dulu penyebabnya apa. Selain tadi salah satu penyebab disfungsi ereksi, bukan penyebab lah ya, yang berpengaruh terhadap disfungsi ereksi adalah umur. Ya, jadi umur memang juga mempengaruhi. Semakin banyak umurnya, kemampuan untuk ereksi biasanya semakin turun. Ini kita abaikan dulu tadi cerita Pak Supriyadi, karena Pak nggak semua orang kayak Pak Supriyadi ya gitu. Jadi biasanya menurun gitu. Nah, jadi rasanya kita perlu konsultasi lebih lanjut nih, Bapak yang tadi tanya ya. Nanti kita konsultasikan, dan kalau misalnya dari fisiknya udah beres masih belum juga, saya serahkan kepada Dokter Gina dan kawan-kawan. Baik, Dokter Gina mau menambahkan? Iya, ya ini memang sebetulnya suatu hal yang manusiawi ya. Kalau kita punya problem, pengennya itu cepet-cepet diselesaikan gitu. Apalagi soal seks ini kan basic banget. Kayaknya dari kita remaja tuh udah tahu gitu ya soal seks gitu. Sampai tua, tadi Dr. Wismandari juga bilang, kalau laki-laki tuh nggak ada batasan umurnya gitu. Mau melakukan sampai umur berapa gitu. Cuman tinggal napasnya masih sanggup apa enggak aja tuh untuk ngerjain gitu ya. Tapi keinginan untuk melakukan itu nggak ada batasan umurnya. Jadi wajar banget kalau ini menjadi satu hal yang pengen banget kita selesaiin, dan pengennya juga instan gitu, pengennya cepat, karena ini tidak bisa dipungkiri kepuasan dari melakukan hubungan seksual itu menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan, rasa sejahtera seseorang gitu ya, kepuasannya juga dalam menjalani hidup. Tapi memang sayang sekali, meskipun orang itu pengennya instan, tapi kita belajar dari kecil sampai dengan sekarang bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah hasil dari sebuah proses. Jadi ada waktu, butuh bermacam cara, butuh bermacam pendekatan sampai akhirnya satu persoalan itu bisa kita selesaikan. Nah, langkah awalnya adalah mungkin Pak Syafrin ini bisa datang konsultasi ke dokter yang menangani diabetesnya. Kemudian mulai mengkonsultasikan itu sehingga nanti dokternya akan bisa, atau mungkin Bapak mau konsul ke Dokter Wismandari gitu ya di RSCM Kencana gitu misalnya, sehingga nanti bisa dibantu tuh Pak, diarahkan kemana. Berikutnya apalagi nih yang perlu kita periksa. Nah, kalau kita mau menyelesaikan masalah, memang step by step, satu persatu. Ini juga nanti yang akan membantu kita untuk merasa lebih tenang, bisa lebih rileks kita dalam menyelesaikan persoalan. Jadi nggak buru-buru pengen di ujung, rasanya jadi makin cemas, rasanya makin stres, dan kalau nggak tertangani jadinya frustrasi gitu kan efeknya. Sementara tadi kita udah bahas juga tuh, kalau orang dalam keadaan tertekan sampai dia depresi, hormonnya kan semuanya jadi nggak beres gitu ya ngaturnya, malah masalah yang muncul malah lebih banyak. Jadi kita perlu menata langkah kita satu demi satu supaya perasaan kita lebih tenang, pikiran kita lebih terstruktur, jadi otak juga ngasih perintah, ngirim sinyal ke seluruh badannya itu lebih enak. Secara badan rasanya fit, secara perasaan rasanya nyaman, secara pikiran juga nggak ruwet. Dari situlah kemudian kita akan bisa melihat ini disfungsi ereksinya bisa kita perbaiki lewat jalur yang mana gitu. Dan bisa jadi ini kombinasi dari semuanya. Secara fisik memberikan respons baik dengan obat-obatan, secara psikologis ada respons baik dengan psikoterapi yang dilakukan misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang butuh banyak cara untuk menyelesaikan satu persoalan. Tidak ada satu persoalan yang mutlak bisa diselesaikan dengan cara itu aja. Apalagi kalau kita bicaranya tentang diabetes dan disfungsi ereksi. Kira-kira seperti itu. Oke, lengkap sekali nih. Terima kasih, Dok. Nah, rupanya Pak Syafrin suka mengkonsumsi jus isinya jahe merah, ya, jeruk lemon, bawang putih tunggal, cuka apel, ya. Nah, apakah ini bermanfaat, Dok? Kayaknya tadi Dokter Wismandari sempat mention ya, Dok, bahwa mungkin ini untuk kebugaran, tapi dokter apa mau menambahkan ini berpengaruh nggak, Dok, untuk rangsangan ereksi, Dok? Iya, jawabannya mirip dengan suplemen tadi ya. Kalau ini mungkin alternatif ereksi bareng. Iya, jadi kalau saya lihat ini bahan-bahannya sih sebenarnya aman-aman aja. Cuman mungkin kalau ngelihat ada jahe, ada cuka apel,
apel dan ada jeruk lemon, saya kok lebih memikir nih hati-hati iritasi ke lambungnya gitu ya. Jadi hati-hati. Tapi kalau memang nanti merasa setelah minum ini ada rasa kebugaran yang ditimbulkan, kemudian juga bisa melakukan, bisa merangsang ereksi lebih baik, ya silakan aja. Tapi kalau ditanya apakah saya menyarankan, saya akan menjawab dari saya tidak, karena yaitu tadi bukti-bukti ilmiahnya mungkin tidak cukup untuk bisa memberikan saya memberikan saran pakai ini aja Pak gitu, belum cukup kalau buat saya. Tapi kalau itu menimbulkan efek secara percaya diri habis minum ini, saya oke nih, silakan aja. Saya cuma titip karena ini ada beberapa bahan yang bisa menyebabkan iritasi di lambungnya. Mungkin hati-hati pada saat minum, jangan pada saat perut kosong. Itu aja. Oke, jelas sekali ya. Oke, saya lanjut. Diabetes bisa mempengaruhi minat atau tidak, Dok? Karena di sini kayaknya 50-50, Dok. Pesertanya banyak laki-laki juga banyak perempuan, Dok. Biasanya banyak perempuan nih yang ngomongin men's health ya. Laki-lakinya nggak mau maju gitu ya. Tapi ini udah 50-50, kayaknya banyak teman-teman cowok yang memang juga mulai aware ya dengan ini. Gimana tuh, Dok? Ada pertanyaan, apakah wanita yang dengan diabetes bisa mempengaruhi rangsangan seksual atau mungkin kualitas seksualitasnya? Gimana, Dokter Wismandari? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dijawab bisa apa enggak? Iya, bisa. Karena salah satu yang memerlukan wanita menjadi, tadi kan salah satu yang dibutuhkan untuk wanita merasa terangsang kemudian bisa berhubungan seksualnya dengan baik, itu adalah adanya pelumas. Ya, kemudian ototnya di situ harus rileks. Kalau ototnya nggak rileks, nggak ada pelumasnya, tentu wanita akan merasa sakit dan itu akan menyebabkan wanita tidak nyaman. Nah, ini salah satu yang menyebabkan wanita bisa seperti tadi, hal-hal yang dibutuhkan, yaitu tidak adanya komplikasi yang sering pada diabetes itu adalah neuropati, ya, kelainan pada di sarafnya. Dengan gangguan pada saraf ini akan terjadi gangguan respon dari rangsangan seksual yang diberikan kepada wanita tersebut. Sehingga bukannya rileks misalnya, tetapi jadi malah lebih kencang, ya. Atau yang paling juga ya sangat terlepas diabetes atau bukan adalah dengan adanya perimenopause. Jadi peri itu belum menopause loh, jadi baru mau menopause. Nah sayangnya perimenopause ini nggak bisa ditebak berapa lama sebelum menopause. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi di fase itu wanita sangat kesulitan untuk mengontrol baik psikisnya maupun juga fisiknya. Kadang dia ngerasa cepet capek, sehingga kalau cepet capek biasanya wanita jadi nggak mau berhubungan. Kadang juga secara mental dia nggak jadi merasa tidak percaya diri, tidak bisa memuaskan suami perasaannya, dan itu semua akibat dari gangguan hormonal yang tidak karuan pada saat wanita mau memasuki usia menopause. Ya, itu tanpa diabetes saja sudah bisa begitu. Ditambah dengan diabetes. Ya, dengan diabetes ini banyak sekali komplikasi-komplikasi, baik komplikasi di pembuluh darahnya kualitasnya nggak begitu bagus ya. Kemudian karena untuk bisa, mungkin kalau perempuan bukan ereksi ya, nyebutnya apa sih kalau perempuan ya? Untuk menimbulkan rasa ingin berhubungan itu kan terangsang, Dok. Apa? Terangsang mungkin ya. Itu aja ya namanya ya. Kalau perempuan untuk menimbulkan rangsangan sehingga akhirnya bisa keluar suatu cairan, itu kan harus terangsang dulu. Nah, rangsangan itu nggak timbul pada wanita dengan diabetes gitu, karena tidak adanya aliran darah ke situ yang baik, tidak adanya rangsangan pada saraf yang juga tidak baik, dan itu memang membuat seorang wanita dengan diabetes mengalami gangguan atau tidak begitu baik pada saat berhubungan seksual ya gitu. Begitu, saya rasa itu penjelasannya. Oke. Iya, makasih Dokter Wismandari. Saya mau tanya ke Dokter Gina. Nah, Dok, kalau dari psikologis perempuan gimana tuh, Dok? Kalau tadi kan Dokter Wismandari menyampaikan secara syaraf gitu ya. Kalau psikologisnya pengaruh nggak sih, Dok? Diabetes, kemudian rangsangan seksual tidak terangsang pada perempuan, Dok. Silakan, Dokter Gina. Iya, baik. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di dalam slide, sebetulnya kaitannya antara diabetes, disfungsi
Jadi kalau gitu berarti kita tarik lebih luas ya disfungsi seksual gitu payungnya. Disfungsi ereksi ini kan bagian dari disfungsi seksual. Nah, kalau kita bicara tentang perempuan juga tentu kita naik ke tingkatan yang disfungsi seksual kita sebutnya. Di dalamnya ada macam-macam. Nah, itu pada pasien-pasien perempuan yang mengalami diabetes sebetulnya tadi karena resiko untuk dia depresinya lebih tinggi tadi kan dibahas ya, sempat dibilang bahwa pada pasien-pasien yang perempuan itu 1,5 kali lebih beresiko daripada pasien yang laki-laki untuk dia bisa mengalami depresi. Padahal pasien dengan diabetes saja resiko depresinya tadi udah besar gitu. Jadi jumlah perempuan yang mengalami depresi kalau dia punya diabetes ya lebih banyak juga gitu. Nah, depresinya ini sendiri bisa mempengaruhi terjadinya disfungsi seksual karena kalau di dalam kita melakukan pemeriksaan untuk pasien-pasien yang dengan depresi, salah satu yang kita tanyakan juga adalah hasrat seksualnya seperti apa gitu. Ada nggak bangkitan-bangkitan seksualnya? Umumnya kita temukan bahwa pada orang yang mengalami depresi, hasrat seksualnya juga dia berkurang gitu. Diberikan rangsangan juga belum tentu dia akan merasa terangsang. Apalagi kemudian kalau usianya juga tadi memasuki masa-masa perimenopause, terus lanjut terus sampai dengan menopause gitu ya, itu akan semakin berkurang gitu hasrat untuk seksualnya dan lebih sulit untuk dia dirangsang untuk dirangsang seksualnya seperti itu. Jadi bisa terjadi karena depresinya. Tapi kalau kita bicara murni dari biologisnya, yaitu yang tadi Dr. Wismandari juga sudah ingatkan tentang neuropatinya gitu, gangguan pada sistem sarafnya sehingga dia sulit untuk kemudian diberikan stimulus yang akhirnya bisa ada respons tuh jadinya lebih susah itu. Mudah-mudahan jawaban. Oke, mudah-mudahan jawaban karena seksualitas bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada cerita dari satu peserta. Saya menyesal kakak ipar saya menceritakan abang saya gara-gara disfungsi ereksi bercerai ya. Saya menyesal kakak ipar saya menceraikan abang saya gara-gara disfungsi ereksi. Padahal abang saya PNS, kakak ipar saya IRT saja. Ini turut prihatin ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini makin banyak yang makin mesra gitu ya, makin cari solusinya. Oke, kemudian maaf apa bisa mendapatkan materi webinar? Materi webinar mungkin akan kita berikan nanti Bapak Ibu boleh mengisi dulu evaluasi webinar ini. Nanti silahkan dicantumkan alamat email untuk kita kirimkan materinya ya. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat juga nanti bisa dituliskan nomor WA-nya ya. Atau WA kami akan kita catat dan Bapak Ibu bisa mengirimkan permintaannya ke WA kita. Kemudian saya ingin bertanya info yang pernah saya dapatkan, diagnosa diabetes pertama kali dilihat dari kehitaman lipatan kulit leher. Apakah ketika muncul kehitaman tersebut ereksi langsung terganggu? Monggo nih Dr. Wismandari kayaknya. Baik. Terkait dengan lipatan di leher, pernah dengar juga sih itu Dok. Itu hoax apa fakta ya Dok? Itu fakta. Jadi sebenarnya itu berkaitannya lebih ke obesitas ya. Bukan lipatan tetapi kehitaman dengan permukaan yang agak kasar yang kalau bahasa kita disebut akanthosis nigricans. Dan itu terjadi pada orang-orang yang obesitas. Jadi salah satu tanda kalau orang obesitas atau gemuk yang berlebihan ya. Kemudian kita lihat ada warna kehitaman di tengkuknya, itu kemungkinan besar dia sudah mengalami bukan hanya kegemukannya saja, tetapi udah ada mulai gangguan metaboliknya. Misalnya gulanya kemungkinan udah tinggi, kolesterolnya juga biasanya sudah berantakan gitu ya. Nah, itu bukan semata-mata terus langsung pasti diabetes, enggak juga sih gitu ya. Tetapi kalau sudah kehitaman memang biasanya gangguan di laboratoriumnya udah kelihatan tuh, udah mulai ada. Nah, kalau dihubungkan dengan pada saat ada lipatan kemudian langsung jadi disfungsi ereksi, ya disfungsi ereksi itu kan kita bisa bilang itu salah satu komplikasi dari diabetes. Jadi nggak langsung juga sebenarnya. Dia butuh proses. Jadi mungkin sebenarnya sudah beberapa lama, tetapi baru
baru ngeh aja kali ya, baru kelihatan, oh ini ternyata hitam, terus langsung pas saat itu sedang disfungsi ereksi. Tapi sebenarnya nggak langsung begitu hitam langsung disfungsi ereksi, karena untuk bisa menyebabkan akantosis nigricans atau kehitaman di tengkuk, itu pun butuh waktu. Jadi ini proses semua ini adalah proses yang perlahan, ya, sehingga akan sangat baik kalau kita bisa deteksi pada saat kelainannya masih dalam kondisi yang ringan. Ngobatinnya semoga lebih gampang. Kalau sudah berat, ngobatinnya lebih susah. Jadi jangan tunggu berat dulu nih Bapak Ibu. Kita udah langsung screening dari awal banget. Jangan tunggu ininya kehitaman dulu gitu ya. Kalau misalnya udah kayaknya mulai agak gangguan-gangguan nggak enak nih, mulai kayaknya tidak bisa mempertahankan, itu aja kan udah mengganggu ya. Jadi penetrasi masih bisa, jadi ereksi bisa, penetrasi bisa, tapi kok nggak mempertahankan, atau mempertahankan juga bisa, tapi kok nggak puas rasanya, itu udah masalah. Cepet deh, bicarakan ke dokternya. Ya, jadi itu memang suatu tanda yang kehitaman, tapi sebenarnya bukan tanda berkaitan langsung dengan disfungsi ereksi, tapi berkaitan dengan gangguan metabolisme secara keseluruhan yang terjadinya memang pada orang-orang obesitas, kemudian numpuk di sini nih, gitu ya. Ya kasarnya seperti kayak penumpukan lemak gitu deh ya di bawah kulit gitu. Ini ada yang tanya nih dok, beliau sudah diabetes sejak usia 40, nah sekarang usianya 48. Kadarnya tadinya 300, sekarang udah mulai terkontrol di 140. Tapi gairah seksualnya jauh menurun. Nah ini karena diabetesnya kah atau karena usianya? Karena perjalanannya 8 tahun nih ya dok ya, dan sering kali saat akan berhubungan tuh terganggu dengan trigger finger di jari kaki dan tangan yang kaku. Nah, baik, terima kasih Dokter Gina. Jadi ya tadi udah dihitung jadi 8 tahun nih. Mungkin ada konsep yang harus dimengerti dulu oleh Bapak Ibu. Diabetes itu adalah penyakit yang progresif. Jadi diobati atau nggak diobati, sakit diabetes itu jalan terus gitu. Maksudnya jalan, jadi dia berproses terus. Yang tentunya prosesnya ke arah yang nggak bagus, ya ke arah yang kurang baik, yaitu ke arah komplikasi. Tapi kalau diobati dengan baik, jalan ke komplikasinya lambat. Kalau tidak diobati, jalan ke komplikasinya ya lewat tol, jalan cepat gitu ya. Jadi lebih cepat kena komplikasinya. Jadi kalau misalnya pasien ini sudah diobati sudah bagus sekarang, tapi tidak berarti komplikasinya terus berhenti atau nggak jalan. Komplikasinya tetap jalan, Pak. Sayangnya begitu. Cuman memang mungkin tidak sejelek kalau sampai sekarang gulanya masih jelek. Kalau sampai sekarang masih jelek, pasti komplikasinya udah lebih kemana-mana lagi gitu. Jadi sekali lagi kita kembalikan lagi ke jawaban yang sebelumnya nih, yaitu kita analisis dulu deh Pak. Ini yang menyebabkan sampai terjadi gangguan disfungsi ereksinya, apa murni karena diabetesnya atau ada faktor lain. Karena seringnya tadi dikawinkan itu faktor ya Dokter Gina ya, faktor organiknya dan juga faktor psikologisnya itu sering bersamaan. Sehingga harus ditangani secara bareng-bareng tentunya gitu ya. Nah saya juga agak bingung kalau dikaitkan dengan trigger finger di jari kaki dan tangan yang kaku. Sepertinya sih harusnya itu nggak berhubungan karena kalau trigger finger atau di tangan atau di kaki itu berkaitannya dengan penyakit rematik. Ya, penyakit rematik ini memang sangat sering terjadi pada pasien-pasien diabetes, terutama yang tidak terkontrol dengan baik atau yang berusia sudah lanjut. Jadi itu suatu dua kondisi yang berbeda, jadi kita obatin dua-duanya deh bareng-bareng. Mungkin karena jarinya sakit, jadinya konsentrasinya ke tangan atau kaki yang sakit itu, sehingga konsentrasi untuk penetrasinya jadi buyar, konsentrasi untuk ereksi jadi buyar. Itu karena kan butuh konsentrasi juga untuk berhubungan seks saya rasa ya, karena nggak hanya sambil membaca main laptop terus bisa berhubungan suami istri kan juga nggak gitu. Tentu itu jadi nggak terjalin, keintiman antara pasangan itu jadi nggak terjalin. Jadi memang mungkin kalau saya pikir itu karena konsentrasi terbelah karena nyerinya di jari kaki maupun di jari tangan. Mungkin bisa ditambahkan dengan Dokter Gina. Silakan Dokter Gina. Iya, jadi ini penting banget ya yang tadi konsep Dr. Wismandari sampaikan ya, bahwa semuanya itu berproses gitu. Penyakitnya sendiri berproses dan ketika kita mau memulihkan itu pun juga proses. Jadi ada satu variabel waktu yang harus kita perhitungkan di dalam kita mengelola sebuah kasus-kasus yang kalau diabetes ini kan kronis ya dok ya. Jadi mau nggak mau waktu tuh mesti kita ajak berteman. Karena kalau kita nggak berteman dengan si waktu ini, bawaannya tadi tuh kita jadi banyak cemasnya gitu kan ya, terus atau justru muncul rasa frustrasinya karena loh kan
kan udah diusahain, kok nggak terjadi hasil yang seperti saya harapkan, seperti itu. Jadi kita perlu belajar untuk berteman dengan waktu ketika kita dalam tata laksana diabetes, supaya komplikasi-komplikasi yang lainnya ini nggak muncul dan mempersulit tata laksana diabetesnya, yang bisa jadi membuat kita semakin tidak semangat di dalam menjalani pengobatan. Dan tadi Dr. Wismandari juga mengingatkan bahwa diabetes ini biasanya nggak berdiri sendiri. Jadi ada teman-temannya yang lain gitu ya, termasuk rematik tadi, penyakit rematik tadi. Dan ini kalau namanya orang trigger finger gitu ya, atau disertai juga dengan nyeri, itu kan menurunkan kualitas hidup ya Dr. Wismandari. Salah satu aspek yang kita perhatikan pada saat kita menangani pasien-pasien juga adalah ada tidaknya rasa nyeri yang mereka rasakan secara konstan, yang itu kira-kira bisa mempengaruhi fungsi sehari-hari. Nah ini kalau memang ada kejadian-kejadian seperti ini, rasanya baik sekali kalau bisa dikomunikasikan dengan dokter yang menata laksana diabetesnya, sehingga kalau memang perlu dirujuk ke dokter ahli reumatologi, yaitu nanti bisa dilakukan rujukannya dan bisa dilakukan tata laksana yang sesuai juga, sehingga harapannya akan memberikan luaran yang lebih baik untuk Pak Anton ini, supaya fungsi seksualnya juga bisa dirasakan lebih enak ketika berhubungan dengan istri. Kalau memang nanti setelah proses pengobatan itu rasanya hasrat seksualnya masih belum kembali, kemudian untuk ereksinya juga masih ada kesulitan, kita coba eksplorasi untuk aspek psikologisnya. Kalau dilakukannya bersamaan, berbarengan, itu akan lebih baik lagi gitu ya, karena kita melihat satu masalah ini secara komplit. Jadi yang kita bantu tuh benar-benar Bapak sebagai seorang pasien gitu ya, bukan hanya diabetesnya saja, bukan hanya rematiknya saja, atau masalah psikologisnya saja, tapi sebagai satu kesatuan pengalaman ini kita atasi bersama-sama supaya hubungan dengan istri lebih memuaskan, seperti itu. Ini ternyata masih dari Bapak yang tadi. Jadi sama pasangannya sama-sama kebetulan usia 48 tahun, memang hubungan seksual dimanfaatkan untuk menjalin keintiman dan tidak harus selalu dengan bersenggama. Tadi Mbak Dia juga mengingatkan kita ya bahwa aktivitas seksual itu ragamnya banyak dan nggak harus ada penetrasi dari laki-laki ke perempuan. Karena di sini juga disampaikan bahwa istri sudah mulai banyak keluhan. Nah, pertanyaannya sebenarnya berapa kali sih frekuensi berhubungan intim yang wajar atau rata-rata untuk pasangan yang berusia menjelang 50 tahun ditambah dengan kondisi bahwa pasangan ini diabetes. Dari Dr. Wismandari dulu mungkin. Ini kayaknya bagian vagina, silakan. Soalnya di bawahnya ada saya dengan diabetesnya gitu. Kalau dari keilmuan secara psikiatri kita bahas psikoseksualnya, tidak ada hal yang dibilang jumlah yang wajar gitu ya, frekuensi yang wajar atau itu patokannya 1 kali per minggu kah, 2 kali per minggu atau segala macam. Pada prinsipnya dari segi keilmuan kedokteran jiwa kita anggap wajar kalau kedua pasangan, jadi si suami dan istri ini bersepakat untuk melakukannya. Tidak ada paksaan satu sama lain, dua-duanya sama-sama rela dan ridho untuk melakukannya. Tidak ada rasa ketidakpuasan satu sama lain. Itu yang kita sebut sebagai hubungan yang sehat. Jumlahnya mau berapa dikembalikan kepada masing-masing pasangan. Yang ada adalah patokan ketika kita mengatakan itu tidak wajar. Misalnya, ketika hubungan seksual itu harus banget dilakukan sehingga seseorang itu menjadi terobsesi untuk melakukan hubungan seksual dan ini mengganggu fungsi-fungsinya yang lain gitu ya. Jadi kalau kepikirannya itu hanya melakukan aktivitas seksual saja dengan pasangannya, nggak bisa mengerjakan yang lain-lain, konsentrasinya hanya ke situ saja, nah itu yang kita sebut tidak normal gitu. Tapi kalau jumlah yang wajar, setiap pasangan bisa berbeda-beda, punya dinamikanya masing-masing, nah itu dikembalikan kepada pasangan. Yang penting adalah dua-duanya merasa puas, dua-duanya merasa sejahtera dengan hubungan seksual yang dilakukan, seperti itu, Pak. Oke. Kalau dari segi fisik sebenarnya ada batasannya nggak sih, Dr. Wismandari, kayak yang baik tuh berapa sih, berapa kali gitu ya dalam per minggu gitu? Sama lah, sebenarnya tidak ada berapa-berapanya, semuanya merupakan suatu kesepakatan. Yang penting adalah walaupun sebulan sekalipun, tapi itu memberikan efek kebahagiaan untuk kedua belah pihak, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin karena sama-sama sibuk, jadinya kalau malam udah memang cuman pelukan aja gitu, tapi itu sudah dianggap sebagai suatu hubungan yang bisa meningkatkan keintiman, nggak apa-apa gitu loh. Jadi hubungan seksual benar-benar penetrasinya misalnya hanya bisa dilakukan 1-2 kali per bulan, itu pun nggak apa-apa. As long as you're happy, selama Anda merasakan itu bahagia buat kedua belah pihak, intimnya nambah, monggo. Beda rumah, beda aturan ya, Dr. Wismandari ya. Oke. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya nih.
dari Pak Sumarjo, apa yang harus dilakukan pada saat akan bersanggama, akan tetapi ereksinya kurang keras gitu. Ini ada hubungannya dengan diabetesnya nggak ya? Tadi Bapak ini di atas sudah tanya belum ya? Belum ya? Kita anggap iya dan enggak aja ya. Kita anggap, oh ini Bapaknya tadi yang nanya mengkonsumsi obat diabetes itu mempengaruhi disfungsi ereksi atau enggak. Jadi kita asumsikan saja ada diabetesnya, Dok. Jadi ya sebenarnya sih terlepas diabetes atau bukan, kalau memang dianggap bahwa ini kurang keras, artinya kan mengalami disfungsi ereksi. Lagi-lagi kita lakukan analisis penyebabnya apa. Kalau misalnya ternyata sudah dianalisis dan kemudian tidak ada kontraindikasi dalam penggunaan obat-obatan, Bapak bisa menambah terapi yang tadi sudah disebutkan di presentasi saya, yaitu dengan obat-obatan yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan ereksinya, yaitu dengan melakukan diberikan adalah obat-obatan misalnya PDE5 inhibitor. Tapi obat-obatan ini juga nggak bisa sembarang langsung beli gitu ya. Saya cukup banyak pasien-pasien yang membeli sendiri tanpa berkonsultasi dulu dengan dokternya. Nah, ini juga tidak disarankan karena ada beberapa kondisi yang tidak disarankan untuk menggunakan obat-obatan seperti ini. Tapi kalau sudah di screening sama dokternya, oke, Bapak ini cukup aman gitu ya, tidak ada kendala apa-apa dalam menggunakan obat ini, silahkan mau tambah obat-obatan untuk meningkatkan ereksinya, itu bisa dibolehkan. Itu salah satu saran saya. Tentunya kita harus eksklusi atau singkirkan hal-hal lain dulu ya, yang tadi udah kita bahas kan, dianalisis segala macam. Nah, kita setelah itunya selesai, kemudian mau menambahkan obat untuk meningkatkan ereksi, bisa dipertimbangkan penggunaan obat-obatan seperti ya ini ya, PDE5 inhibitor. Saya lanjut ya, ini ada satu pertanyaan lagi yang di kolom chat. Pembuluh darah yang sudah tidak elastis karena efek diabetes, apakah masih bisa dipulihkan apabila gula darahnya sudah turun normal lagi, Dok? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa ini bagus ya, karena pertanyaannya bagus, karena ini sebenarnya lebih penting lagi untuk pembuluh darah yang di jantung. Selama ini konsentrasi kita meruntuhkan plak-plak di dalam pembuluh darah itu adalah untuk ke jantung sebenarnya. Apakah bisa dikurangi? Iya, bisa. Dengan pemberian obat-obatan anti kolesterol, yaitu dengan statin yang poten ya, tidak semua statin bisa, hanya beberapa statin yang bisa meruntuhkan plak-plak tersebut. Nah, kalau di plaknya di jantungnya bisa runtuh dengan menggunakan obat ini, ya tentunya plak di seluruh bagian di organ-organ lain juga harusnya bisa. Tapi ya nggak semudah itu ya Pak, dengan minum statin sehari terus besoknya rontok gitu ya, nggak juga gitu. Lagi-lagi ini perlu waktu, tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, iya bisa. Dia bisa yang tadinya lumennya cuma tinggal misalnya 3 mili gitu ya, tapi diberikan ini, terus plak-plaknya runtuh, lumennya jadi lebih besar, menjadi bisa sampai 5 mili. Artinya makin besar lumennya kan darah yang ke situ juga makin banyak. Jadi kalau ditanya bisa apa tidak, ya bisa gitu ya. Saatnya saya mau memberikan sertifikat dulu buat Dr. Wismandari dan Dr. Gina. Baik, ini pertama untuk Dr. Wismandari Wisnu SPPD Kem. Terima kasih banyak Dok, sertifikatnya saya berikan sebagai narasumber di acara webinar Men's Health ya, terkait dengan topik disfungsi ereksi pada pasien diabetes, kerjasama dengan Pfizer Upjohn Indonesia dan juga teman diabetes. Terima kasih banyak Dr. Wismandari. Baik, kepada Dr. Gina Anindya Jati, spesialis kesehatan jiwa, kami berikan sertifikat sebagai narasumber di webinar kali ini tentang disfungsi ereksi pada pasien diabetes. Terima kasih banyak Dok atas partisipasinya Dok, ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih Dr. Gina. Terima kasih semua buat yang sudah hadir, sudah berdiskusi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih buat dokter kita, 2 dokter kita yang sudah luar biasa. Saya akhiri dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sehat selalu.